Bab 1271. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Semua orang bodoh. Apakah Cao Dezen ada hubungannya dengan Li? Apa-apaan ini? Mereka pikir Cao De gila dan punya hubungan yang sulit. Bukankah tadi kau bilang ingin menakut-nakuti orang sampai mati? Itu membuat orang merasa tidak sengaja menginjak kotoran anjing neraka. Keberuntungan ini, tidak bisakah itu terjadi begitu kebetulan? Cao Fu dan Li Fu sama-sama dari generasi Fu. Untuk sementara waktu, orang-orang berpikir, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Cao De benar-benar masuk, tetapi masih masalah waktu sebelum dia bisa keluar. Aku yakin dia punya peluang tertentu, tetapi tidak mungkin mengatakan bahwa dia adalah orang dari garis keturunan Li Fu. Seorang Raja Dewa setengah baya berbicara, dan dia berdiri di samping Dewa Berkabut. Kali ini, selain Qi Rong, Yu Sang, Kera bertelinga enam tua dan Hao Yuan, ada juga Dewa Surgawi yang misterius. Dia tidak memperlihatkan tubuh aslinya dan selalu diselimuti kabut. Itu adalah Raja Dewa yang mengikutinya dan tampaknya telah terinspirasi olehnya. Ada beberapa berita yang tidak pasti. Para ahli waris yang ditinggalkan Li Heng di awal diduga sangat dekat dengan Wu Matman, atau bahkan menyatu menjadi satu. Raja Dewa membuka mulutnya dan menyampaikan berita yang sangat mengejutkan itu. Jika Chu Feng ada di sini, dia pasti akan mendapatkan sesuatu dan menyadari sesuatu, karena ketika bersaing memperebutkan darah dan buah di pulau seberang laut yang mengerikan itu, dia dan Lao Gu tidak hanya bertemu dengan Raja Dewa teratas dari Wu Matman yang mempraktikkan 7 mayat, tetapi juga teroris kuat lainnya, yang tidak kalah dari orang yang mempraktikkan 7 mayat. Saat itu, Lao Gu sudah gila. Dia memiliki beberapa keraguan bahwa itu mungkin pewaris dari urat nadi yang ditinggalkan oleh kakak tertuanya. Karena itu, bahkan jika Cao De dapat masuk ke sini, mungkin ada alasan dan cara lain. Tidak mungkin ada hubungannya dengan Li Fu. Pewaris mereka yang sebenarnya ada di luar negeri dan tidak ada hubungannya dengan gunung pertama. Raja Dewa membuka mulutnya lagi, dan setelah mengatakan ini, dia berdiri di samping Dewa dan tidak berbicara. Dewa misterius yang diselimuti kabut mengangguk sedikit dan tidak pernah berbicara. Untuk sementara waktu, baik keluarga naga maupun keluarga burung berkepala 9 menghela napas lega. Mereka benar-benar takut bahwa Cao De akan menjadi Cao Fu, yang ada hubungannya dengan tangan hitam prasejarah. Hadirin sekalian, sebagian besar dari kita telah tertipu. Qi Feng membuka mulutnya dan menggertakkan giginya. Dia menyimpulkan bahwa Chu Feng mungkin telah memperoleh beberapa peluang besar. Dengan artefak khusus di tangannya, dia bisa masuk dan keluar dari gunung pertama dengan aman. Saat ini, Cao De harus bersembunyi daripada mengundang para tetua yang disebutnya. Dia mungkin tidak akan keluar dalam waktu dekat. Raja Dewa Qi Feng membuat keputusan ini. Orang-orang tercengang ketika mendengarnya. Itu benar-benar mungkin dalam hal karakter Cao De. Akhir-akhir ini, mereka semakin banyak mengetahui tentang Cao De dan berpikir bahwa saudara yang jujur, Cao Daseng, ini pasti orang yang keras kepala. Cao De sialan ini, melarikan diri dari kita. Seorang Raja Dewa dari keluarga naga marah. Blokir 18 gunung untuk mencegahnya melarikan diri dari arah lain gunung pertama di dunia. Qi Feng menyarankan demikian. Sungguh memalukan. Seseorang berteriak. ... Chu Feng menyeringai. Tentu saja, baju besi yang dikenakannya bukanlah baju besi biasa. Itu disempurnakan dengan menggabungkan sisik naga yang dikumpulkan oleh sarang naga Bian Huang dengan tanah reinkarnasinya sendiri. Saat itu, dia dan Lao Gu masih memiliki hubungan yang baik, seolah-olah memurnikan harta karun tidak peduli dengan bahan. Namun, karena dia telah berada di tanah suci Dayang dan tahu bagaimana yang disebut jiwa dan daging bertentangan dengan langit, usus Chu Feng akan menyesal. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Terlalu boros untuk memurnikan baju besi dengan jiwa dan daging. Li Heng tidak tahu kapan dia ingin mencari sebongkah tanah reinkarnasi. Namun, dia sangat manja. Setelah itu, Lao Gu juga ingin menyemprotnya hingga mati. Dia tertekan dan jantungnya meneteskan darah. Namun, ada juga keuntungannya. Chu Feng memiliki pengalaman memasuki pegunungan teratas dunia, dan pot batu itu tidak pernah salah. Selain itu, tidak apa-apa untuk menempelkan tanah reinkarnasi di tubuhnya. Dia mencobanya di awal. Saat ini, kita tidak dapat menggunakan kaleng batu atau menempelkan tanah reinkarnasi di tubuh kita. Baju zirah ini tepat. Meski begitu, Chu Feng akan mati lemas setelah masuk beberapa kaki ke dalam, dan tubuhnya akan meledak.
Sulit untuk ditanggung. Dia dengan tegas mengorbankan toples batu dan bersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, itu telah memasuki tirai cahaya. Bahkan guru surgawi tidak memiliki cara untuk menjelajah. Tidak perlu menyembunyikan semua rahasia di sini. Pot batu naik turun, membawa Chu Feng sepanjang jalan, seperti menyeberangi lautan reinkarnasi, atau melewati alam semesta mati yang sunyi. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, akhirnya melewati area tirai cahaya. Untuk sesaat, Chu Feng datang ke bumi. Di sini masih gersang dan tandus, tetapi esensi surga dan bumi terlalu kuat untuk dicairkan. Misalnya, gas ungu berasal dari timur, yang merupakan energi tingkat tinggi. Pada hari kerja, para biarawan menghadapi cahaya pagi yang kuat, dan hanya sinar pertama gas ungu yang terkumpul adalah gas ungu jenis ini. Dapat dibayangkan betapa berharganya itu. Namun, di sini, kabut ungu itu pekat, yang sebenarnya tidak kurang. Selain itu, ada awan merah dan kabut biru. Itu adalah energi tingkat tinggi pada level yang sama, yang membuat pori-pori orang rileks dan terasa seperti akan muncul dan membumbung tinggi dalam sekejap. Selain itu, area ini memiliki material daozu dan sebagainya. Itu semua adalah faktor material khusus yang dibutuhkan oleh kekuatan besar Tianzun, yang tidak dapat diserap atau bahkan dirasakan oleh orang biasa. Akhirnya kembali, gila, aku tidak akan keluar setelah aku masuk. Biarkan kamu menunggu. Chu Feng rileks dan pingsan, hampir berbaring di batu biru besar dan tidak ingin bergerak. Dia akhirnya melarikan diri ke sini. Dia benar-benar tidak ingin diawasi oleh Kaisar. Dia terlalu lelah. Selain itu, Wu Gila harus menyelesaikan akun dengannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan bersembunyi di sini. Apakah orang gila Wu berani membunuhku? Setelah Chu Feng masuk, tubuhnya tidak lagi kencang. Dia merasa bahwa dia mungkin juga tinggal di sini daripada mengundang nomor 9 keluar. Karena dia tahu bahwa prinsip biologis nomor 9 terlalu kuat. Jika tidak bisa mengatakannya, tidak ada gunanya bersujud memohon kepada kakek dan nenek. Awalnya, dia berbicara dengan ibu kota kuno dan ingin mengajak nomor 9 berjalan di bumi yang cerah. Siapa yang berani memprovokasi dia saat itu? Sayangnya, nomor 9 mengabaikan mereka. Pada tahap ini, Chu Feng tidak ingin marah. Mengapa dia harus menundukkan kepala dan mengundang orang? Diam saja di sini dan biarkan orang-orang di luar menunggu. Aku tidak akan melayanimu untuk waktu yang singkat. Dia tertawa dan berkata ketika dia dalam suasana hati yang baik dan ketika dia akan mencoba mengajak nomor 9 untuk berburu. Namun, keinginannya indah, jalannya berliku-liku, dan hasilnya tidak mungkin. Pada saat seperti itu, rambut dingin Chu Feng berdiri. Dia merasa seperti bayi, ditatap oleh binatang buas besar, dingin, dan merinding. Kemudian, dia merasa akan meledak, tubuhnya akan runtuh, dan tubuhnya lebih baik daripada orang suci yang hebat. Di kejauhan, sesosok muncul tanpa suara. Dia sangat kurus dan muncul di sana tanpa suara, terutama dengan sedikit daging di wajahnya dan tubuhnya yang kering. Di kepalanya, rambutnya seperti rumput liar yang layu dan kuning, dan matanya berwarna hijau, memancarkan cahaya seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Adapun di tangannya, dia membawa paha. Dia menggerogoti sudut mulutnya dengan darah. Klik, suara tulang dan kaki yang patah datang. Dia menatap Chu Feng sambil memegang pahanya yang berdarah. Nomor 9, gayanya masih sama, masih memakan paha, yang tampaknya menjadi hobi khususnya dan favoritnya. Di tanah kuno yang misterius ini, ada dataran tinggi dan kolam darah yang dalam. Ada banyak mayat di dalamnya. Lao Gu pernah melihat mereka dan menghisap AC. Mayat-mayat itu semuanya adalah teroris yang kuat. Namun kini tampaknya mereka telah menjadi jatah eksklusif nomor 9, dan favoritnya adalah paha. Tuan, Chu Feng buru-buru memberi hormat. Namun, aku sudah lama tidak melihatnya. Nomor 9 tampaknya telah melupakannya. Ia memiringkan kepalanya dan berjalan dengan pahanya. Akibatnya, kekosongan itu runtuh, retakan hitam besar menyebar, simbol-simbol jalan berkelap-kelip, tercap di antara langit dan bumi, dan terus-menerus meraung, sehingga tempat ini akan meledak. Senior, ini aku. Singkirkan energi yang tertumpah, atau kita akan terpisah dari Yin dan Yang. Teriak Chu Feng. Ia menemukan bahwa retakan hitam besar itu akan menyebar kepadanya. Jika ia terus seperti ini, ia akan terkoyak oleh retakan kekosongan itu. Sebelum saat kritis, ia tidak ingin menggunakan kaleng batu,
ia juga tidak ingin menggunakan tanah reinkarnasi dan tombak kayu kecil untuk menghadapi No. 9. Diperkirakan ia tidak dapat melukai keberadaan ini. Namun, teriakan seperti ini tidak ada gunanya. Nomor 9 tampaknya telah ditolak oleh 6 orang kerabatnya. Dia tampak garang dan cemerlang di matanya. Dia langsung membuang pahanya dan mendatanginya dengan langkah besar. Dalam sekejap, langit runtuh. Itu mengerikan. Langit runtuh, dan gemuruh jalan itu memekakkan telinga. Itu seperti 100.000 naga liar yang dikejar oleh nomor 9 dan diusir. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu terkoyak, dan semua jenis penglihatan hadir. Chu Feng berbalik dan melarikan diri, yang terlalu menakutkan, dan nomor 9 tidak berbicara tentang persahabatan lamanya. Melihatnya seperti melihat makanan lezat. Tanpa sepatah kata pun, Chu Feng langsung membawa lebih dari selusin gerobak berisi bahan daging dan darah dan melemparkannya ke tanah yang telanjang. Dalam sekejap, gemuruh jalan itu menghilang, semua retakan besar di kehampaan diperbaiki, dan kemudian perlahan-lahan sembuh, dan dunia menjadi sunyi dalam sekejap. Pada saat ini, semuanya sunyi, seolah-olah Anda dapat mendengar suara napas berbagai bintang di langit berbintang. Karena nomor 9 takut menghancurkan makanan ini, dia menahan semua napasnya dan tidak ada energi yang keluar. Pada saat ini, Chu Feng hampir menangis. Bagaimana dengan persahabatannya? Bagaimanapun, saya tinggal di sini selama beberapa waktu. Meskipun saya tidak banyak berkomunikasi, saya tidak melihat ke atas. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang berhasil. Lebih baik mengirim lebih dari selusin kereta makanan daging dan darah secara langsung. Untuk aku, pada tanggal 9, suaranya serak. Faktanya, itu adalah bahasa yang jauh lebih tua dari zaman prasejarah. Secara teori, Chu Feng tidak dapat memahaminya. Namun, tanggal 9 melepaskan gelombang mental khusus, yang dapat membuatnya memahami kata-kata ini. Ya, Tuan yang terhormat 9. Chu Feng menepuk dadanya dan berkata dengan keras. Oh, Xiao Ji, itu kamu. Aku ingat, kamu benar-benar hebat. Si pendiam nomor 9 itu mengucapkan begitu banyak kata saat ini. Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa. Dia hampir menangis lagi. Mengapa kamu tidak ingat sebelumnya? Kamu harus mengejar orang yang masih hidup. Selain itu, nama Xiao Ji tidak enak didengar. Itu benar-benar membuat orang tidak senang. Saat ini, si nomor 9 tidak baik, tetapi jauh lebih damai. Setidaknya tidak ganas atau lapar. Dia menarik paha dari tumpukan makanan darah dan mengunyahnya langsung. Suara dan penampakan darah membuat orang-orang merinding. Tuan, bagaimana rasanya? Segar. Si nomor 9 jarang menanggapinya. Ini hanya makanan pembuka. Aku menyiapkan hadiah yang lebih besar untuk Tuan 9. Ini lebih dari 100 kali atau 1000 kali lebih kuat dari hidangan kecil ini. Jika kamu menyukainya, diperkirakan hidangan besar akan membuat para pendahulumu lebih bahagia. Chu Feng muji, dia bertekad untuk menipu si nomor 9. Dia tidak boleh tinggal di sini dengan keberuntungan. Karena dia menemukan bahwa jika tidak ada makanan darah, dia mungkin dimakan pada tanggal 9. Bahan-bahan dari lebih dari selusin gerobak diperkirakan akan dimakan dalam beberapa hari pada tanggal 9. Tetua, lihat, ini adalah burung berkepala 9 dan ini adalah naga perak bersayap 12. Cobalah dulu, bagaimana rasanya? Apakah ini sangat lezat? Chu Feng memilih setengah burung berkepala 9 dan naga perak bersayap 12 yang lengkap. Wah, bagus. Nomor 9 masih aturan lama, mencabut kaki naga dan kaki burung, mengunyahnya dengan renyah dan darah mengalir. Tuan 9, paket hadiah besar yang aku siapkan untukmu adalah Tian Tuan. Semuanya ada di luar. Tian Tuan, nomor 9 tidak mengerti. Chu Feng menjelaskan, sama seperti Mei Tuan, itu untuk wanita cantik. Tian Tuan untuk kaisar. Ada sekelompok makanan tingkat surga di luar. Mereka semua hidup dan penuh darah. Kaki mereka lezat. Burung berkepala 9 dan naga perak bersayap 12 tadi adalah hidangan langka, bukan? Ada makhluk seperti itu di langit di cakrawala yang gersang dan gersang, cahaya merah mengalir, yang merupakan energi yang sangat maju, terpantul seperti matahari terbenam yang berdarah. Pemandangan ini seperti matahari terbenam yang jatuh miring dan bumi ajaib berlumuran darah. Chu Feng memanggil 12 titik energi, berbicara dengan yang ke-9, mencoba segala cara untuk membujuknya, dan mengatakan kepadanya bahwa ada banyak Tian Tuan di luar sana.
Bahkan ada naga dan burung abadi dalam resep segar. Dia harus melobi dan menghibur, karena jika dia gagal, dia akan ditinggalkan di sini dan direduksi menjadi makanan. Nomor 9 duduk di atas batu dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Suara mengunyah tulang kakinya mengerikan dan menakutkan. Rambutnya seperti rumput liar yang layu dan menguning. Kulit dan dagingnya kering, giginya seputih salju, menunjukkan kilau dingin dan tajam. Dia berlumuran darah, matanya hijau, menatap Chu Feng, dan kadang-kadang menelan ludah. Dalam sekejap mata, dia telah mengunyah semua kaki burung berkepala 9, dan bahkan tulangnya dikunyah dan ditelan. Biasanya orang tidak memuntahkan tulang. Sudut mulutnya berdetak dan meneteskan darah di pakaiannya yang hampir membusuk, yang membuat orang bergidik. Dahulu kala, aku keluar, iya, nomor 4 juga keluar. Bumi tenggelam, dan dunia yang luas dan tak terbatas akan hancur dan hancur. Tiba-tiba, nomor 9 membuka mulutnya. Pupil matanya dalam dan hijau. Dia mengeluarkan suara seperti orang yang sedang tidur dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia keluar. Bukankah terakhir kali dia mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini sepanjang hidupnya dan tidak akan keluar dengan mudah? Chu Feng sedikit terkejut ketika dia mendapatkan informasi ini sekaligus, dia benar-benar merasa sedikit kagum. Yang ke-9 tampaknya menyebutkan sebuah rahasia dan hal lama yang mengerikan. Namun, dia berhenti berbicara sekarang, seolah-olah dia sedang mengingat, jatuh ke dalam suasana hatinya sendiri dan sedikit linglung. Dia bahkan tidak tahu bahwa gigi seputih salju dan darah di sudut mulutnya menetes. Pada saat ini, Chu Feng penuh dengan pikiran dan memikirkan terlalu banyak hal. Yang keempat disebutkan pada yang ke-9 adalah Guru Li Fu. Pada zaman prasejarah, ia secara pribadi mengajarkan tangan hitam besar yang mengguncang masa lalu dan tak tertandingi saat ini. Sungguh menakjubkan. Namun, Chu Feng selalu memiliki kecurigaan bahwa yang ke-4 dan ke-9 mungkin orang yang sama, Guru Li Fu. Seperti dua kacang polong, ia bersemangat dan takut untuk melompat, dan tubuhnya gemetar, mengatakan bahwa ia persis seperti guru kakak laki-lakinya. Namun, mayat di depannya mengatakan ia adalah nomor 9. Tetapi apakah ada yang seperti dua kacang polong di dunia ini? Lao Gu dulu tinggal bersama Li Zizi selama beberapa waktu dan sangat akrab dengannya. Ia benar-benar tidak melihat perbedaan fisik antara nomor 9 dan 4. Terlebih lagi, Lao Gu menyebutkan masa lalu. Li Zizi pernah berkata bahwa dia tidak makan daging dalam hidupnya, tetapi hanya vegetarian. Begitu dia mulai makan daging, dunia akan berubah secara dramatis. Dan sejak saat itu, dia akan kehilangan jati dirinya yang sebenarnya dan menolak untuk mengakui keenam kerabatnya. Melihatnya lagi sebagai musuh dan mulai sekarang juga. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Orang tua itu menduga bahwa yang ke-9 adalah yang ke-4. Dia adalah guru besar pada tahun-tahun itu. Dia hanya tidak tahu mengapa dia mengubah kebiasaannya dan mengalami perubahan yang mengerikan. Itu aneh dan menakutkan. Nomor 9 pernah berkata bahwa ada 9 makhluk seperti dia. Chu Feng seperti dua kacang polong, mereka telah menebak bahwa ini adalah organisme urutan, yang persis sama, dan tampaknya telah dibuat oleh beberapa makhluk tertinggi. Tentu saja, kemudian, mereka juga menduga bahwa yang disebut 9 makhluk, dari nomor 1 hingga nomor 9, mungkin semuanya adalah orang yang sama dalam transformasi, mewakili generasi ke-9, yang tampaknya mengerikan. Hingga kemudian, Chu Feng dan Lao Gu merasa bahwa mereka mungkin dimakan oleh nomor 9 kapan saja dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, mereka tidak yakin apakah itu makhluk urutan atau hanya manusia. Adapun saat ini, Chu Feng tidak memiliki cara untuk menilai tanpa Lao Gu, orang yang paling akrab dengan nomor 4, yang telah menjadi kasus tanpa kepala. Ketika dia memikirkan hal ini, Chu Feng tiba-tiba bertanya, mencoba untuk mengeksplorasi beberapa rahasia saat dia terganggu pada tanggal 9, dan bahkan ingin tahu apakah dia adalah manusia. Kapan yang ke-10 akan lahir? Dia bertanya dengan cepat dan bersemangat. Si Hao, nomor 9 tertegun. Dia benar-benar terganggu dan bertanya tanpa sadar. Ya, Chu Feng berkata dengan cepat, menunggu tanggapannya, berharap tidak memberinya terlalu banyak waktu reaksi. Tidak bisa mengatakan, adalah untuk tabu tertinggi. Nomor 9 berkata dengan dingin, matanya penuh dengan cahaya hijau, dan dia sepenuhnya pulih. Dan tatapan seperti itu,
Tatapan hijau seperti itu, rambut Chu Feng, hampir menghancurkan toples batu itu, menggunakan tanah reinkarnasi dan tombak kayu, karena itu terlalu berbahaya. Nomor 9 tampaknya tersentuh oleh sesuatu. Dia tidak pandai Chu Feng, dan cahayanya yang ganas terekspos. Chu Feng menyadari bahwa tidak ada rahasia di dalamnya. Dia seharusnya tidak memprovokasi itu dan menyentuh skala terbalik 0. 9. Nomor 9 menatapnya. Cahaya hijau itu panjangnya beberapa kaki, merobek. Kekosongan seperti pedang peri yang memotong keabadian. Itu mengerikan. Untuk waktu yang lama, dia menjadi tenang, kembali diam, dan tidak suka banyak bicara. Chu Feng takut untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak bisa bicara omong kosong. Pada saat yang sama, dia menyesal bahwa dia harus bertanya lebih langsung apakah dia telah mengubah tubuh dunia ke-9. Atau apakah seseorang membuat 9 dari mereka. Tidak, dengarkan dia. Apakah benar-benar ada angka 10? Chu Feng ragu. Namun, tampaknya angka yang sama dengan angka 9 berbeda. Dia ragu, karena penampilan angka 9 tadi terlalu menakutkan. Ayolah, Tuan 9, aku akan memberimu beberapa makanan lezat lagi. Itu awalnya aku kumpulkan sendiri dan belum mau makan. Aku yakin itu akan memuaskanmu. Chu Feng menyanjung dan mengeluarkan koleksinya. Tentu saja, kali ini dia tidak berbicara omong kosong, tetapi benar-benar berbeda dari makanan darah lebih dari selusin gerobak. Karena ini adalah bagian dari daging dan darah Chi Feng, Raja Dewa dari keluarga burung berkepala 9. Pada hari itu, dia menghibur monyet, Peng Wanli dan yang lainnya, memasak dan memanggang burung berkepala 9. Akibatnya, Chi Feng marah dan ingin membunuh mereka. Pada saat itu, Raja Li Jiuxiao, Mi Hong dan yang lainnya juga hadir. Akhirnya, mereka menghalangi Chi Feng, memukulnya dengan keras, memukul daging dan darahnya, dan meledakkan sebagian daging dan darahnya. Setelah itu, Chu Feng sendiri membersihkan medan perang tanpa ada yang terbuang. Dia mengumpulkan darah dan daging Raja Dewa dan bersiap untuk kembali memasak. Kerusakan semacam ini membuat monyet dan yang lainnya terdiam. Sebenarnya, Chu Feng telah menulis surat di medan perang ketiga belah pihak menggunakan darah Raja Dewa Chi Feng untuk melempar keluarga. Sekarang dia menemukan bahwa itu akan lebih berguna. Akan lebih tulus untuk menghormati nomor 9 dengan sebagian daging dan darah dari keluarga burung berkepala 9. Benar saja, bahkan sedikit daging cincang, bagaimanapun juga, berasal dari Raja Burung berkepala 9 dan diawetkan dengan baik. Sekarang masih ada aktivitas. Rasanya terlalu lezat untuk 0. 9. Ini jauh lebih baik daripada makanan darah tadi. Nomor 9 sering mengangguk untuk menyatakan pengakuan dan pujian. Ada apa, Tuan? Pemilik kaki patah ini ada di luar. Jika Anda ingin makan, silakan pergi bersamaku. Chu Feng dengan aktif menyemangati. Di luar, Chi Feng, Raja Dewa dari keluarga burung berkepala 9, tidak tahu mengapa. Dia merasakan dingin yang menusuk, seperti seluruh dunia penuh dengan kebencian padanya. Dia membangkitkan semangatnya dan menggigil. Namun, untuk sesaat, palpitasi khusus itu menghilang lagi, dan dia tidak merasakan apapun. Dia bertanya-tanya apakah itu iseng, perasaan khusus apa, atau apakah gunung pertama di dunia terlalu menakutkan dan terlalu dekat, yang membuatnya gelisah. Tetua, saya katakan, apa yang saya makan tadi hanyalah makanan darah di kelompok dewa. Dibandingkan dengan kelompok surga, itu jauh lebih buruk. Chu Feng bertahan dan berbicara tanpa henti. Dia hampir berbusa di mulutnya. Dia ingin mengambil nomor 9 dan membawanya keluar dari wilayah kuno yang berdarah ini. Dia benar-benar tidak tahu seberapa luas ruang ini. Dia hanya tahu bahwa ada dataran tinggi berdarah di depan. Tidak peduli seberapa dalam, itu tidak dapat didekati. Tidak ada yang akan melewatinya pada tanggal 9. Rasanya benar-benar lezat. Bagaimana dengan Tian Tuan? Ini enak sekarang. Apakah kamu yakin dia ada di luar? Nomor 9 bertanya. Kemudian, begitu dia menjelajahi tangannya, sebuah lubang hitam langsung muncul di kehampaan. Dia mencoba menyelidiki lengannya beberapa kali, seolah-olah dia ingin menangkap sesuatu. Tetapi akhirnya dia menahan diri, dan berkata, kamu tidak dapat menghancurkan tirai cahaya gunung pertama sesuka hati. Apakah aku ingin keluar sekali? Dia ragu-ragu sejenak. Punggung Chu Feng dingin. Yang dia maksud adalah jika dia menjelajahi tangannya secara acak untuk membuat lubang hitam, dia dapat menangkap Raja Dewa di luar. Tetua,
Jangan main-main. Bukankah kamu bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini? Kamu tidak dapat menghancurkan keseimbangan selama bertahun-tahun. Sebaiknya kamu pergi bersamaku secara langsung. Tetua, sudah kubilang padamu bahwa makanan darah di kelompok dewa tidak layak untuk identitasmu. Kau harus memakan kelompok surga. Sudah kubilang padamu, setiap makanan darah di kelompok surga memiliki beberapa pasang kaki yang panjang. Bukankah kau suka memakan kaki? Makhluk-makhluk di kelompok langit memiliki kaki yang panjang dan besar di bawah leher mereka. Demi mengajak nomor 9 keluar, Chu Feng juga berjuang keras. Air liur dan bintang-bintang berceceran di mana-mana. Ia bisa ditipu dengan penuh semangat. Nomor 9 tenang dan kalem. Meskipun sudut mulutnya berdarah dan suara mengunyah tulang di mulutnya mengerikan, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya mendengarkan Chu Feng. Sampai beberapa lama kemudian, Chu Feng hampir putus asa dan air liurnya hampir kering. Pada tanggal 9, ia membuka mulutnya dengan dingin dan berkata, ada reinkarnasi besar di matahari lagi dan lagi. Jika daun bawang dipanen, ia telah menghancurkan alam semesta kuno. Sudah waktunya untuk keluar dan melihat-lihat. Bagaimana keadaan dunia? Chu Feng mengatakan begitu banyak kata tentang makanan darah, yang tidak berguna. Pada akhirnya, itu semua karena ini. Dia akan pergi keluar untuk melihat dunia pada tanggal 9. Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia tahu, mengapa dia repot-repot. Suaranya berasap dan dia akan terbakar. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu pada tanggal 9, itu cukup jelas, tetapi itu membuat Chu Feng gemetar, dan mengandung banyak informasi. Samsara berulang-ulang. Selain itu, dari tanggal 1 hingga 9, apakah Anda pernah bermain kartu atau berpartisipasi dalam perang? Atau apakah Anda hanya mengalami dunia yang mengerikan itu pada tanggal 9 itu sendiri? Bagaimanapun, Chu Feng sangat senang, bahagia dan bersemangat. Dia berjanji untuk keluar dari gunung pada tanggal 9. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Beberapa gambar, dia sudah bisa meramalkannya. Siap untuk keluar. Pembukaan 9. Darah Chu Feng mengalir deras. Kali ini, dia membawa guru Li Heng atau pamannya. Keluarlah seperti ini untuk melihat makhluk mana yang berani mengancam dan mengintimidasi, dan siapa yang berani berpose dengan posisi menunduk. Sebelum pergi, yang ke-9 melakukan sesuatu pada tanggal 9, tangannya bergerak, gempa bumi dataran tinggi berdarah di kejauhan bergemuruh, dan semua kabut pun menghilang. Dia tidak tahu di mana harus mengeluarkan bendera kecil dengan telapak tangan besar, wajah hitam dan compang camping. Itu membuat orang bergidik dan cahaya jiwa akan diserap. Dia melemparkannya tiba-tiba, dan bendera hitam kecil itu mulai melesat di udara, dengan cepat setinggi langit, dan menabrak kedalaman dataran tinggi berdarah. Pemandangannya mengerikan. Bendera besar itu sedang berburu. Itu memancarkan energi yang menjulang tinggi. Ada ribuan awan jamur, roh jahat mengerikan yang tak terbatas sedang mengaduk. Itu akan runtuh. Bendera yang menjulang tinggi itu dimasukkan ke sana. Wajahnya compang camping dan berlumuran darah. Itu belum mengering. Bahkan jauh di sana, niat membunuh yang mengerikan dari bendera yang rusak itu masih membuat Chu Feng tak tertahankan. Alam semesta akan meledak. Ketika bendera yang rusak itu dibalik, bumi yang berat akan hancur, langit akan terkoyak, alam semesta akan meledak dan akan runtuh. Tembakan ke-9, mengukir satu simbol khusus demi satu di kehampaan dekat, dan terus mencoret-coret, tetapi akhirnya semuanya jatuh pada bendera di kejauhan. Selain itu, dia mendesak energi yang mengerikan, semua jenis kabut tebal menenggelamkan bendera lagi, dan ribuan awan jamur besar secara bertahap terbuka untuk menstabilkannya di sana. Nomor 9 menyuntikkan beberapa simbol avenue ke dalam bendera, seperti memberkatinya dan membuatnya lebih kuat. Apa yang kamu lakukan? Chu Feng ketakutan dan bingung. Sesekali, bendera itu mengguncang kabut lagi. Semua niat membunuh dan energinya mencapai keseimbangan tertentu dan tidak runtuh di sini lagi. Biarkan dia menjaga tempat ini untukku. Nomor 9 membuka mulutnya dan tampak serius, seolah-olah meminta bendera itu. Perburuan bendera besar itu tampaknya memadatkan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya memiliki kehidupan. Itu menyebar di angin, mengayunkan semua jenis asap energi tingkat tinggi, dan mengguncang materi leluhur Tao. Kali ini, itu tidak menghancurkan dunia yang kosong. Selain itu, mata Chu Feng tidak berkedip saat ini, menatap ke depan dan melihat sudut kebenaran di sana. Itu, dia terkejut, sangat terkejut,
dan tubuhnya sedikit dingin. Apakah ini rahasia terdalam dari gunung nomor 1 di dunia? Bendera yang patah berdiri di depan jurang, mungkin lebih tepatnya, itu hanyalah celah yang sangat besar. Celah yang sangat halus, beberapa gelap dan beberapa dalam, sangat lebar, mengambang dengan benua yang tak berujung, tertutup rapat dengan pecahan-pecahan avenue yang tak terbatas, dan lebih banyak kota yang rusak dan tak terbayangkan di sekitar waktu. Tentu saja, ada mayat. Aku tidak tahu ras apa. Ada berbagai macam. Aku belum pernah melihat mereka di benua Yangjian. Ada yang cantik dan tanpa cacat, ada yang jelek dan membuat rambut orang berdiri tegak, ada yang berbentuk manusia, dan ada berbagai macam bentuk khusus. Selain itu, beberapa mayat terlalu besar. Jika mata terbuka dan tertutup, mereka seperti sungai bintang. Selain itu, ada lebih banyak tulang bintang, kapal perang yang rusak, tripod lonceng yang rusak dan sebagainya. Selain itu, ada juga lautan dewa. Di celah yang luas, tampaknya ombak menghantam sepanjang zaman, dan suara ombak menggetarkan zaman kuno dan modern. Tampaknya ombak dapat menutupi langit berbintang. Namun, jika Anda mendengarkan dengan saksama, itu sunyi dan mati. Di mana itu? Chu Feng terkejut. Dia membuka matanya dan menatap dengan saksama. Dia tidak ingin melewatkan rahasia yang menakjubkan di sini. Di masa lalu, ada kabut yang menghalanginya. Bahkan jika dia memiliki mata emas, dia tidak bisa melihat menembusnya. Sekarang, kabut telah menghilang sementara, yang merupakan kesempatan yang paling langka. Jurang itu, sebenarnya, adalah celah yang halus, seperti terbelah oleh kekuatan tertinggi, benar-benar memutus hubungan dengan sisi lain. Kota waktu, tulang bintang yang patah, semua jenis makhluk, kapal perang dan kota-kota raksasa, serta lautan misterius, semuanya mengambang di celah besar yang tak terbatas ini, semuanya diam, seperti dunia yang mati. Bahkan waktu dan waktu tampaknya telah memadat, sudah statis, dunia di celah itu benar-benar sunyi, seperti selamanya tetap pada saat itu. Di sisi lain celah itu, ada keluasan yang tak terbayangkan dan diagram yin-yang yang luar biasa berputar, mengisolasi semua yang ada di belakangnya. Apa yang ada di balik itu? Apakah itu dunia yang besar? Itu dipisahkan dan dipotong oleh celah yang terbelah. Sayangnya, itu terlalu samar. Ikan yin yang besar di seberang celah besar menghalangi segalanya, hanya memperlihatkan sudut yang samar di belakang. Semuanya sangat kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa menjelajah. Chu Feng hanya menebak bahwa itu seharusnya adalah dunia yang luas dan mengerikan tanpa akhir. Kabut membumbung tinggi, jadi tidak ada yang bisa dilihat. Chu Feng tidak berbicara lama. Dia masih memandanginya. Dia ingin merobek kabut dan melihat apa yang terjadi. Namun, dia tahu bahwa meskipun dia dikirim ke bagian terdalam dataran tinggi berdarah pada tanggal 9 dan berdiri di dekat bendera, dia tidak dapat melihat kebenaran di sisi lain, apa yang ada di sana, dan betapa dunia yang hilang itu. Tidak, mungkin wilayah mereka adalah tanah yang hilang. Tetua, Anda telah berada di sini selama bertahun-tahun, hanya melihat celah yang terbelah dan menjaga sisi lain. Apakah ada yang tidak biasa? Tanya Chu Feng, tampak berwibawa. Menjaga sisi lain, siapa yang bisa melakukannya? Untungnya, itu terputus. Saya hanya tinggal di sini dan menjaga celah itu, hidup itu kelabu. Kata nomor 9 dengan datar. Bagaimana Anda memutusnya? Setelah mendengar ini, kulit kepala Chu Feng mati rasa. Apa yang terjadi di sana? Apa yang ada di sana? Chu Feng bertanya dengan penuh semangat. Pada tanggal 9, dia mengabaikannya. Jelas, dia tidak ingin mengatakan apapun tentang di sini. Baru saja dia menawarkan bendera khusus dan menambahkan energi ke dalamnya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan tindakan ini, apalagi membiarkan Chu Feng melihat apapun. Itu perlu dijaga. Apakah ada makhluk hidup di dalamnya? Chu Feng menunjukkan warna yang bermartabat. Dia merasa bahwa tempat ini terlalu jahat dan mengerikan. Gunung pertama yang terkenal di dunia jauh melampaui imajinasi dunia. Orang-orang tidak dapat membayangkan bahwa ada rahasia yang begitu menakjubkan di sini. Nomor 9 menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan, dan dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah dunia luar. Jangan salah menilai matahari, jangan salah menilai dunia nyata. Dunia ini adalah tempat yang kacau. Ada berbagai macam makhluk, dan berbagai macam orang kuat telah muncul. Bahkan terhubung dengan area lain. Semua jenis makhluk telah datang. Berjaga-jagalah. Aku ingin menjaga di sini.
Hati nomor 9 memiliki emosi yang tidak dapat dijelaskan. Jarang untuk mengatakan lebih banyak kata, yang membuat Chu Feng cukup terkejut. Dia tidak mengerti beberapa hal, tetapi dia tahu bahwa itu pasti di luar imajinasi. Mereka berangkat dan pergi ke dunia luar, tetapi itu bukanlah tempat yang Chu Feng datangi. Ternyata ada jalan setapak di tanah tandus ini, yang tampaknya terhubung dengan dunia luar. Tetua, berapa umurmu? Kapan kamu lahir? Chu Feng mendekat dan tidak mengatakan apapun. Bertentangan dengan harapannya, yang kesembilan benar-benar menjawab. Siapa yang ingat bahwa tidur siang adalah sebuah era, dan tidur siang tidak lagi prasejarah? Kata nomor 9 dengan tenang. Chu Feng, bisakah kita mengobrol dengan menyenangkan? Siapa yang akan percaya dengan kata-kata seperti ini? Setidaknya Chu Feng sama sekali tidak mempercayainya sekarang. Untuk sesaat, aku terdiam. Yang kudengar hanya langkah kaki mereka, menginjak tanah yang kering, keras, dan merah gelap yang dingin. Tidak ada rumput di sini. Jalan setapak itu sangat panjang dan sunyi. Ada beberapa pasang jejak kaki samar, yang tampaknya telah ditinggalkan oleh orang bijak sejak lama. Ada sajak Tao yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan yang kesembilan berhenti untuk melihatnya dalam waktu yang lama, seperti mengingat sebuah legenda dan sesuatu yang lama. Senior, Anda mengatakan bahwa banyak monster tak tertandingi telah datang ke matahari, termasuk manusia dan alien. Apa asal-usul mereka dan seberapa kuat mereka? Dalam perjalanan, Chu Feng bertanya lagi dan ingin menggali beberapa kebenaran dari mulut No. 9. Itu sangat kuat. Seberapa tinggi itu? Ikuti jalan reinkarnasi dan lihat jejak yang ditinggalkan oleh mereka. Anda dapat memahami beberapa proyek besar. Ketika Chu Feng mendengar ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Putaran sirkuit ini benar-benar memiliki cerita dan permainan. Ketika dia kembali ke tanah suci mimpi besar di dunia bawah dari negeri asing, dia pernah melihat bahwa ada makhluk yang membuka jalan yang sama dengan jalan reinkarnasi di simpul ruang angkasa. Selain itu, janin lumpur di ujung jalan reinkarnasi, kuil kuno khusus dan tempat terakhir dengan jiwa dan daging, semuanya memiliki jejak buatan manusia. Selain itu, ada pertarungan di jalan reinkarnasi. Pada awalnya, orang-orang di bawah sinar matahari mengejar Chu Feng. Tiamo secara tidak sengaja memasuki api penyucian di bawah Kunlun dan mendekati kota cahaya yang mati. Akibatnya, dia langsung ditepuk menjadi abu oleh tangan besar. Chu Feng banyak berpikir, tetapi mendapati kepalanya semakin membesar. Dia berbisik, "Tolong jelaskan, Tetua, kelompok biologis mengerikan apa yang ada di dunia ini sekarang." Dia ingin mengetahui beberapa kebenaran dan beberapa rahasia. Dia merasakan kekosongan di hatinya. Dia bukan dari keluarga kuno, dan memiliki sedikit hubungan dengan ortodoksi prasejarah. Tidak masalah jika kamu tidak menyebutkan hal-hal legendaris itu, tetapi apa yang nyata dan diketahui di matahari harus disebarkan, seperti materi abu-abu, materi hitam, dan keluarga Raja Peri yang jatuh. Pada tanggal 9, dia mengatakan sesuatu dengan santai, tetapi tidak menjelaskannya secara mendalam. Angin Chu sangat mengagumkan, materi abu-abu. Ketika dia menyentuhnya, dia terkikis olehnya. Setelah melangkah di jalan reinkarnasi, dia dibersihkan di ban lumpur. Di kehidupan sebelumnya, dia hampir dihancurkan oleh materi abu-abu. Raja Peri yang jatuh. Ini terdengar sangat jahat. Raja Peri membentuk kelompok etnis, yang terlalu mengerikan, dan seberapa mengerikan individu-individu itu dibandingkan dengan yang kuat. Segera, dia memikirkan roh-roh jahat besar yang mengalir di sungai di air terjun Peri Tongtian. Dikatakan bahwa keluarga Peri adalah keluarga Peri. Apakah ini makhluk dari keluarga Raja Peri yang jatuh? Selain itu, orang-orang kuno menyebutkan era penguburan para abadi. Yang Jian pernah bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan keluarga Peri, yang seharusnya juga merupakan keluarga ini. Ini, tampaknya, hanyalah penampakan, hanya puncak gunung es. Pada awalnya, level berapa Li Fu bisa menjadi tak terkalahkan? Chu Feng bertanya lagi untuk konfirmasi dan perbandingan. Li Heng juga tak terkalahkan. Dia perlu bertarung dengan makhluk-makhluk yang bergejolak di jalan reinkarnasi. Selain itu, ada dunia bawah yang agung, makhluk-makhluk lain dari peradaban lain, dan monster-monster tua di gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal di bawah sinar matahari. Jika Li Heng tak tertandingi, dia tidak akan mati atau menghilang. Yang kesembilan menjawab bahwa tidak ada perubahan suasana hati. Chu Feng merenung cukup lama, lalu terus meminta nasihat, tetapi yang kesembilan mengabaikannya.
Dia sangat diam dan tidak menjawab. Kemudian Chu Feng berubah pikiran dan bertanya kepadanya bagaimana caranya menjadi tiang penelitian dan keluar dari jalan terkuat. Tidak diragukan lagi bahwa jika yang kesembilan bersedia memberi nasihat, kata-kata itu sangat berharga, yang dapat membuat Chu Feng tidak mengambil banyak jalan memutar. Jalan yang sesuai dengan diri sendiri adalah jalan terkuat. Kata nomor 9 dengan datar. Apa saja jalan yang matang di dunia ini, bagaimana mencapai evolusi yang ekstrim, dan bagaimana cara maju dengan cepat. Chu Feng ingin melihat arah umum. Tidak seorang pun berani mengatakan bahwa jalannya sudah matang. Kita semua berada di jalan itu. Bahkan jika dia mengira dia telah menjadi makhluk penelitian, mungkin dia akan menemukan bahwa dia masih di jalan itu dan jalannya tidak ada habisnya. Nomor 9 berbicara dengan suara rendah. Tentu saja, dia juga mengakui bahwa mungkin beberapa makhluk telah berakhir. Tetapi orang-orang di belakang terlalu jauh untuk mengejar dan tidak dapat menemukan jejak mereka. Misalnya, orang-orang dalam legenda itu berjalan sendirian. Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan melihat jauh ke dataran tinggi berdarah itu. Mungkin ada semua jawaban di sisi lain celah itu, makhluk-makhluk itu. Tetua, apakah Anda memiliki sesuatu untuk memperingatkan saya? Tolong tunjukkan jalan yang jelas. Mata Chu Feng panas. Yang saya tunjukkan hanyalah jalan saya, bukan jalan Anda. Ada ribuan jalan, yang perlu saya asah sendiri. Chu Feng terdiam setelah mendengar ini. Dia hanya ingin merujuk pada pengalaman orang bijak sebelumnya, tetapi makhluk pada tanggal 9 ini berbicara tentang konsep evolusi dan tidak berada di jalur yang sama dengannya. Misalnya, pada tanggal 9, dikatakan bahwa ada 9 jenis jalur penelitian ekstrim yang tidak cocok untuk mereka sendiri. Mereka dengan tegas melihat ke belakang, menjelajahi, dan memperluas. Ketika Chu Feng mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke 9. Bukankah seharusnya dia berbicara tentang dirinya sendiri? Jika demikian, apakah nomor 4 merupakan pengalaman yang gagal baginya? Ketika memikirkan hal ini, Chu Feng menjadi sangat percaya diri dan pergi bersama 9. Mungkin dia benar-benar dapat menyerang orang gila Wu. Jalannya tidak terlalu panjang. Ketika Anda mencapai area tirai cahaya yang kaya, Anda dapat keluar dan meninggalkan gunung pertama. Tuan 9, saya Cao De di luar. Jangan salah meneriakkan nama. Chu Feng berbisik, dan kemudian tubuhnya berderak dan berubah menjadi Cao De. Ini bukan hanya perubahan daging dan darah, tetapi juga temperamen cahaya jiwa. Buka jalan pada tanggal 9, dan cahaya yang kaya secara otomatis terbagi ke kedua sisi. Ada medan tak terlihat di luar tubuhnya. Berdiri di dalamnya, 10.000 dharma yang sebenarnya tidak dapat diganggu-gugat. Chu Feng bergegas untuk mengikutinya, tetapi dia tahu bahwa tirai cahaya di dekatnya dapat menghancurkan semua makhluk di luar. Itu sangat mengerikan dan sulit untuk dilintasi. Dengan santai melewati area tirai cahaya yang kaya, Chu Feng memiliki waktu luang untuk melihat dan mengamati semua yang ada di sini. Ada kuburan di sana. Chu Feng terkejut. Sebuah kuburan besar yang kosong sangat sunyi, tetapi memancarkan kecemerlangan yang kaya dari kuburan itu. Dia terkejut dan menemukan bahwa tirai cahaya memiliki asal yang sama dengan kecemerlangan itu. Bisakah kita mengatakan bahwa tirai cahaya di sini terbentuk oleh cahaya yang meluap dari kuburan? Itu adalah makam nomor 3, dan satu lagi di kejauhan adalah makam 6. Yang ke-9 menjawab dengan datar. Apa-apaan ini? Chu Feng tertegun dan memiliki ribuan pikiran. Akhirnya, dia tampak kehilangan akal dan linglung. Dia tidak tahu kapan dia pergi ke depan 9. Dari 1 hingga 9, apakah benar-benar ada 9 orang? Dia memikirkannya, dan kemudian dia berpikir bahwa itu tidak mungkin. Mungkin hanya ada kulit dan tulang tua yang terkelupas di makam nomor 3 dan 6. Dia tidak yakin dan lesu, seolah-olah dia mengalami psikosis. Pada saat ini, Chu Feng berjalan keluar terlebih dahulu di sepanjang tirai cahaya yang terpisah. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat Cao De muncul, segera mengambil tindakan, berteriak dan berkata, benar saja, Cao De ingin melarikan diri. Aku mengubah arah di dalam gunung terkenal pertama dan keluar dari sini. Seseorang menawarkan jimat rahasia untuk pertama kalinya untuk menyelimuti dunia kecil ini, untuk memenjarakan Cao De dan tidak membiarkannya melarikan diri. Haha. Di arah lain, beberapa orang mencibir. Setelah mendengar teriakan ini, mereka semua bergegas ke sini untuk pertama kalinya. Cao De,
Kamu menipu dewa dan ingin melarikan diri melalui jalan yang jauh. Sayangnya, kamu keluar terlalu cepat. Semua 18 gunung yang rusak diblokir. Klan burung berkepala 9 dan klan naga semuanya telah terbunuh. Kurasa sulit untuk tinggal di gunung pertama untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia memiliki artefak yang aneh dan istimewa, dia hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Beberapa orang menyimpulkan demikian. Di kejauhan, Raja Chifeng telah tiba. Qirong Tianzun dan yang lainnya juga telah tiba. Beberapa kenalan juga telah tiba, dan wajah monyet, Miking dan yang lainnya menunjukkan ekspresi khawatir. Kemudian tulislah, Chu Feng terkejut mendengar teriakan itu dan melihat sekelompok orang berkumpul di sekitarnya. Terlebih lagi, tempat di mana dia berdiri ditutupi oleh tirai tipis, yang menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Yang mengejutkan semua orang, reaksinya sangat istimewa. Begitu banyak kaki besar, Chu Feng berkata pada dirinya sendiri. Ekspresi di wajahnya begitu beriak. Dia sama sekali tidak takut. Dia tidak panik, tetapi menatap paha semua orang. Apa tatapan itu? Apa maksudmu? Wajahnya benar-benar beriak. Ekspresinya terlalu cabul, terlalu aneh dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan kenalan seperti monyet, Pengwan Li, dan Miking merasa seperti di neraka. Banyak orang bingung dan saling memandang. Beberapa biarawati bahkan lebih marah. Apakah mata Cao De terlalu langsung menatap kaki panjang orang-orang? Tentu saja, yang tidak tahan oleh beberapa evolusionis pria adalah bahwa Cao De juga menatap tubuh bagian bawah mereka, dengan beberapa mata lurus. Ini, terlalu gila, bukan? Apa yang membuatnya terstimulasi ketika dia memasuki gunung pertama? Bahkan beberapa orang tua pun merasa tidak nyaman. Hobi apa ini? Cao De adalah orang suci yang tidak normal. Cao De, jangan pura-pura gila. Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan kata-kata aneh dan bentuk aneh untuk menipu semua orang? Kamu jelas ingin melarikan diri dan menipu semua orang. Sekarang penampilan aslimu terungkap. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Di keluarga burung berkepala 9, sepupu Chifeng berteriak dan menanyai Chu Feng untuk menghukumnya. Pada saat ini, banyak orang tampak buruk dan menatap Chu Feng. Bagaimanapun, mereka melihat penampakan. Mereka menghalangi Cao De di sini alih-alih tempat mereka masuk. Chu Feng melirik sepupu Chifeng dan berkata, "Jangan bersuara, kamu pria berkaki pendek, minggir." Setelah mendengar ini, keluarga burung berkepala 9 menjadi linglung, dan kemudian dia marah. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahan. Itu hanya untuk diserang secara pribadi. Aku dibenci tanpa alasan karena kakiku yang pendek. Apa logika dan kausalitasnya? Bahkan jika musuh tidak dapat didamaikan, dia tidak akan membicarakan hal-hal dengan kakinya. Bukankah para evolutor semuanya berbicara tentang kekuatan tempur? Dia ingin mengutuk Cao De sialan ini, mengira dia adalah orang suci yang hebat, Superman, dan dengan sengaja mempermalukannya. Cao De, kenapa kamu tidak mati saja? Keluarga burung berkepala 9, evolusionis tingkat dewa, berteriak dengan marah, dan kemudian mencibir, "Aku tidak perlu melakukannya." Hari ini, semua orang marah. Aku pikir kamu masih punya muka untuk hidup. Jika kamu tidak menyerah di depan kami sekarang, kamu akan mati lebih buruk nanti. Orang berkaki pendek tidak memenuhi syarat untuk berteriak di sini. Minggir, Chu Feng memarahi, dan tampak benar. Hal semacam ini, pemandangan seperti ini, membuat yang lain tidak bisa menontonnya. Saya sangat bersimpati dengan keluarga burung berkepala 9, sosok dewa. Sapo pura-pura gila, apa kau pikir kau bisa mengatasinya? Jika kau tidak mati, kau tidak akan mati. Kau sudah tamat sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yun Tuo, naga berkepala 3 dari keluarga naga, membuka mulutnya dan mencibir di sini. Karena, setelah menonton sejenak, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang keluar bersama Chu Feng, dan pihak lain memang berpura-pura gila, jadi dia langsung mengejeknya. Yun Tuo, pahamu juga cukup panjang. Bagus, menjanjikan, dan lesat. Chu Feng mengangguk dan berkomentar di sana. Apa-apaan ini? Naga berkepala 3 Yun Tuo adalah inspirasi. Dia merasa itu disebut respons diafragma. Beberapa area merinding. Dia tidak tahan dipuji oleh seorang pria dan matanya begitu ambigu. Saudara Yun Tuo, mengapa marah dengan orang mati? Kunlong berkata bahwa dia adalah seekor naga dan memiliki perseteruan besar dengan Cao De. Dia sangat tidak senang dengan Cao De dan penuh dengan kebencian.
Dia ingin segera membunuhnya. Kunlong, pegang pisaunya. Jangan jatuhkan lagi. Kakimu 85 poin. Kakimu kuat dan bagus. Ketika mendengar kata-kata seperti ini, semua orang merasa bahwa Cao De jahat. Mengapa dia selalu menatap paha orang? Bahkan, dia tidak melepaskan kaki monyet, Xiao Yao dan yang lainnya. Dia memindai masa lalu dan mengamati mereka satu persatu. Saudari Miking, kakimu yang besar dan panjang itu 99 poin. Chu Feng bahkan berbisik diam-diam, memintanya untuk menutupinya dengan cepat dan tidak terlihat terlalu ramping. Miking terdiam sejenak, dan kemudian dia ingin memukul orang secara langsung. Sepasang mata besar ling-ling air menatapnya dan membunuhnya. Cao De, bagaimana kamu ingin mati? Sekelompok orang naga berteriak. Klan burung berkepala 9 semuanya setuju dan mengkritik. Cao De, kamu benar-benar gila. Bahkan Kaisar berani menipu dan mengantarmu ke sini, tetapi kamu membodohi semua orang. Chi Feng, Raja Dewa, mencibir dan tersenyum kejam. Dia benar-benar menganggap Cao De sebagai orang mati dan tidak memiliki harapan untuk hidup. Bahkan sekarang, dia ingin melakukannya. Dia mendekat selangkah demi selangkah dan melangkah maju. Dia yakin tidak ada yang akan mengatakan apapun sekarang dengan merobek lengan Cao De dan membuatnya berdarah, cacat, dan tersiksa. Apa yang ingin kamu lakukan? Chu Feng berteriak dingin. Dia secara alami tidak takut. Yang ke-9 ada di tirai cahaya di belakangnya. Dia bisa membayangkan keadaan ke-9 saat ini. Dia mungkin menatap paha semua orang dan menelan ludah. Alam akan memberimu pelajaran. Orang suci agung mana yang tidak mematuhi aturan, tidak tahu bagaimana takut surga, omong kosong, dan masih ingin mati. Lepaskan lenganmu dulu. Chi Feng, Raja Dewa, berteriak, rambutnya berkibar, dan wajahnya sangat tegas. Lancang, Chu Feng memarahinya, menunjuknya dan memperingatkannya, berani bersikap sombong di depan gerbang gunung sekolah kita, apakah kamu sudah lelah hidup? Pada saat ini, Li Jiuxiao dan Mi Hong maju dan ingin membantu Cao De menghalangi Chi Feng. Mereka berdua adalah Raja Dewa. Kedua tuan ini dapat disebut yang teratas. Namun, Qi Rong menatap mereka dengan dingin, yang sangat bermartabat dan membuat seluruh hadirin kagum. Yusang Tianzun bergerak dan mengambil satu langkah. Rantai Dewa Tatanan terjalin. Dia ingin menjaga Chu Feng di belakangnya dan melindunginya terlebih dahulu. Namun, Qi Rong Tianzun menghalangi jalan, dan Tianzun misterius, yang telah diselimuti kabut, menghentikan Yu Sang dan berhadapan dengan mata dingin. Haha, Chi Feng tersenyum dan melangkah maju untuk mendekati Chu Feng. Orang-orang dari klan burung berkepala 9 menunjukkan niat dingin dan membunuh. Mereka sangat membenci Cao De dan ingin menyingkirkannya dengan cepat. Cao De, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Qi Rong membuka mulutnya dan matanya dingin. Kemudian dia melihat sedikit lebih lambat dan berkata, bagaimana kamu bisa masuk dan apa yang ada di dalamnya? Reaksi Chu Feng datar dan berkata, seperti yang kamu katakan, aku sekolahku di sini. Aku pulang saja. Tentu saja, aku akan masuk jika aku ingin masuk dan keluar jika aku ingin. Jika guru surgawi ingin tahu apa yang ada di dalam, dia bisa masuk bersamaku. Selamat datang untuk menjadi tamu. Dia tidak rendah hati atau sombong, cukup tenang. Dia penuh dengan kebohongan dan berani berbicara omong kosong ketika dia sekarat. Dia benar-benar tidak menangis ketika dia tidak melihat peti mati. Seorang Raja Dewa tua dari keluarga naga berteriak. Sudah waktunya untuk menamparkan. Raja Dewa Chi Feng berteriak. Dia mengulurkan tangan dan bergerak perlahan, hanya untuk membuat Cao De melihat dengan jelas dan menamparkan wajahnya. Lancang, aku melihat siapa yang berani bergerak. Chu Feng berhenti minum dan matanya penuh. Dia berbisik diam-diam, silakan keluar pada tanggal 9 dan nikmati pestanya. Ada tirai tipis, yaitu, Kaisar tidak dapat melihat situasi di dalam. Master Surgawi misterius yang terbungkus kabut membuka mulutnya dengan dingin dan berkata, siapa itu? Apakah kamu berteriak di depan kami? Sesuatu yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia pernah meminta Raja Dewa di sekitarnya untuk mengungkap bahwa keturunan garis keturunan Li Fu sangat dekat dengan orang gila Wu. Cao De tidak mungkin orang dari garis keturunan Li Fu. Haha, Chu Feng mencibir dan tidak menjawabnya, bahkan jika itu adalah Kaisar. Pada saat ini, telapak tangan Raja Dewa Chi Feng benar-benar menamparkan, tetapi saat berikutnya dia bersemangat dan merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas.
Dia mundur dengan kecepatan tinggi dan rambutnya berdiri tegak. Diam-diam, ada sosok kurus di sekitar Chu Feng, matanya hijau dan rambutnya bagaikan rumput liar yang layu dan menguning, sangat mirip mayat hidup. Apa yang terjadi? Semua orang bingung. Ada satu orang lagi yang keluar dari gunung pertama. Mereka tidak melihat bagaimana dia keluar. Aneh dan cepat sekali. Belum lagi yang lain, Qirong dan Tianzun yang misterius ketakutan, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka gagal memberi peringatan dini. Pada saat ini, Raja Dewa Tua dari keluarga burung berkepala 9 itu sama pemalu seperti batu. Dia secara alami memikirkan surat unik yang pernah dilihatnya. Guru Lifu berasal dari sini, yang merupakan sumber warisan tangan hitam prasejarah. Ketika dia mengatakannya sebelumnya, setelah semua orang menyimpulkan, dia berpikir bahwa Cao De tidak mungkin orang dengan garis keturunan ini, dan legenda prasejarah tentang tempat ini tidak dapat diandalkan. Tetapi sekarang tampaknya semuanya salah. Pada saat ini, semua burung berkepala 9 itu kedinginan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Ah! Dewa Qi Feng berteriak. Karena dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk mundur, tubuhnya tidak terkendali dan terbang menuju Chu Feng. Kemudian, mata semua orang begitu cerah sehingga Raja Dewa tidak dapat melihat dengan jelas, dan kemudian dia mendengar teriakan Qi Feng. Ketika orang-orang melihat dengan saksama, Qi Feng terbang miring dan jatuh ke tanah. Tanah berlumuran darah Raja Dewa. Dia merangkak mundur kesakitan dan ngeri, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di samping Chu Feng, nomor 9 menggerogoti paha 9 burung. Ya Tuhan, banyak orang yang kulit kepalanya mati rasa dan merinding di sekujur tubuh. Sekarang tidak diragukan lagi bahwa ini adalah makhluk yang keluar bersama Cao De. Ada ortodoksi yang kuat dan sekte yang mengerikan di gunung pertama di dunia. Sekarang pikirkanlah, keraguan dan tindakan mereka tampaknya terlalu mengerikan. Belum lagi ketakutan para orang suci dan Raja Dewa, sulit untuk percaya bahwa ada makhluk hidup yang kuat dan keterlaluan di gunung prasejarah pertama. Selain itu, dia sangat mengerikan sehingga dia tidak mengenali kerabatnya. Guru surgawi misterius yang memarahi Chu Feng sebelumnya memiliki gelombang kabut yang ganas di seluruh tubuhnya dan suasana hatinya sangat tidak stabil. Bahkan dia berbulu. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan Anda sekalian. Ini adalah guru ke-9 saya. Anda dapat memanggilnya leluhur ke-9. Ketika mereka mendengar ini, suasana hati mereka menjadi terlalu rumit. Ini sangat istimewa, silakan keluar sendiri. Beberapa orang tidak marah, seperti beberapa dewa tua dan penguasa surgawi. Mereka semua ada di dalam perut. Anda memanggilnya 9 tuan, tetapi mari kita panggil dia 9 leluhur. Namun, kebencian sementara mereka tiba-tiba ditekan, dan tidak ada yang mau menantang makhluk aneh ini. Pada saat seperti itu, paha Qi Feng hampir dimakan, dan bahkan tulang-tulangnya dikunyah dan ditelan. Chu Feng berkata, Tuan 9, jangan menggurui makan kaki ayam. Aku akan memperkenalkanmu kepada yang lain. Hanya tatapan seperti itu membuat para evolusionis ras naga merasa lembut. Bukankah seharusnya Cao De sialan itu memperkenalkan mereka? Ini untuk mengadu domba. Orang-orang naga takut. Sebenarnya, burung berkepala 9 juga memiliki banyak kebencian di hati mereka. Mereka mengatakan bahwa paha Qi Feng adalah kaki ayam, yang mempermalukan seluruh keluarga mereka, tetapi sekarang mereka berani marah. Monyet, Mi Qing, Li Jiuxiao, Ji Kexuan dan yang lainnya terdiam dan tercengang. Sulit membayangkan bahwa Cao Dezhen adalah makhluk yang belajar dari gunung pertama, klik. Ketika yang ke-9 mengunyah potongan terakhir paha Qi Feng dan menelannya, matanya berwarna hijau dan mengamati semua orang yang hadir. Di mana resimen surgawi? Ini adalah pertama kalinya dia berbicara di depan umum, karena dia tidak melihat beberapa makhluk surgawi. Chu Feng terbatuk dan berkata, jangan khawatir, Tuan 9. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Mereka adalah teman-teman keluarga naga. Sekelompok orang naga mengumpat ibu mereka di dalam hati mereka. Mereka takut pada apa yang mereka takuti. Mereka benar-benar memperkenalkan mereka seperti ini. Ketika mata hijau pada yang ke-9 menyapu, kaki 3 naga Yuntuo menjadi lunak dan hampir tidak dapat berdiri, dan sekelompok orang tua gemetar. Namun, mata hijau dari 9 terakhir benar-benar jatuh pada kaisar yang terbungkus kabut. Dengan desiran, dia menghilang. Dengungan tumpul datang dari kabut. Ketika dia kembali pada yang ke-9 dan muncul di samping Chu Feng lagi,
dia memiliki satu kaki lagi di tangannya, kaki naga yang besar. Kemudian dia mengunyahnya di depan umum. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa dewa misterius yang diselimuti kabut itu berasal dari keluarga naga. Semua orang terkejut dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Seorang dewa langsung dirobek pahanya, berdarah dan dimakan di depan umum. Kaisar keluarga naga juga bingung. Dia hanya memiliki satu kaki. Dia tetap dalam bentuk manusia. Dia berdiri di sana dengan sangat kesakitan. Wajahnya pucat, menatap nomor 9 seperti hantu, dan bibirnya gemetar. Chu Feng membuka mulutnya dan berkata, 9 tuanku semuanya baik, tetapi mereka melindungi kelemahan mereka. Kemudian dia batuk lagi dan berkata, semuanya, diamlah. Di sini, tolong izinkan saya untuk dengan sungguh-sungguh mengenal 9 tuanku dengan kalian. Sial, pada saat ini, belum lagi yang lain, Qirong, kera bertelinga 6 tua, Hao Yuan dan para guru surgawi lainnya semuanya berbulu. Belum lagi orang-orang dari semua kelompok etnis, tolong jangan perkenalkan. Siapapun yang Anda perkenalkan akan digerogoti pahanya. Banyak orang hampir menjerit siapa yang tahan dengan ini. Perkenalkan siapa, kaki siapa yang panjang tidak dijamin. Kulit kepala semua orang dingin. Mereka tidak pernah begitu takut. Ini ancaman nyata, kaki siapapun akan digigit di depan kita. Tidakkah kau lihat mata hijau mayat itu? Terlalu menakutkan. Secara khusus, dia sekarang membawa kaki Dewa Naga Perak, mulutnya penuh darah, dan gigitannya lesat, yang membuat banyak evolusionis takut pada kaki bagian bawah dan perut mereka. Tuan 9, agar serius, aku harus memperkenalkan kembali keluarga naga, karena mereka memiliki lebih banyak segmentasi etnis. Kau tahu, ini adalah naga perak bersayap 12 dengan darah bangsawan dan sangat sedikit dalam keluarga naga. Di tempat kejadian, termasuk 2 Raja Naga Perak, mereka semua ingin membunuh Cao De dan membungkamnya. Tidakkah mereka melihat bahwa mayat hidup itu memakan daging naga Tianzun? Mereka takut, keluarga naga telah begitu berdedikasi. Mereka masih tidak melepaskannya. Semua keluarga naga perak bersayap 12 pucat dan membenci Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan semakin merasa bahwa apa yang hilang dalam hidup telah terisi dalam nama itu. Generasi Jerman sialan ini, dagingnya terlalu kasar dan tidak enak. Dia membuka mulutnya pada tanggal 9 dan tampak sangat serius. Dia membuat komentar seperti itu. Orang-orang pertama-tama tercengang, dan kemudian menunjukkan warna yang berbeda dalam suasana yang menakutkan. Mayat hidup itu sedang mengevaluasi kaki naga di tangannya. Itu milik dewa, leluhur naga perak bersayap 12. Di dekatnya, ketika para evolusionis dari keluarga naga perak bersayap 12 mendengar evaluasi ini, mereka benar-benar tidak tahu apakah harus lega atau marah. Karena kualitas daging para leluhur dievaluasi seperti itu, krisis mereka untuk sementara terangkat. Namun, bagaimana orang bisa ingin menangis begitu banyak? Tidak apa-apa, Tuan 9. Ada 3 keluarga naga di sini. Anda lihat, kaki ini panjang dan kuat, dan dia berada di tahun pertempuran. Dagingnya benar-benar kuat dan kenyal. Setelah mendengar kata-kata ini, 3 naga Yuntuo pingsan dan hampir pingsan. Dia kedinginan dari kepala hingga kaki. Meskipun dia adalah seorang pria kuat tingkat dewa, dia tidak ada apa-apanya di depan mayat hidup. Yuntuo ingin mengatakan bahwa ini adalah pembalasan yang kejam. Cao DT bukanlah apa-apa. Saat ini, dia melihat mata Chu Feng yang kejam. Chu Feng secara alami memiliki firasat buruk padanya. Naga itu begitu bermusuhan dengannya sehingga dia ingin menyakitinya beberapa kali. Ah! Teriak Yuntuo. Tanpa sadar, dia merasa tidak bisa berdiri. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa satu kakinya hilang dan darah naga telah mewarnai tanah menjadi merah. Dewa Wang Tua yang hadir hampir tidak melihat aksi 9. Itu lebih cepat dari kilat. Dia telah kembali ke posisi semula dan menggerogoti paha Yuntuo. Dalam sekejap, Yuntuo menjerit lagi dan jatuh ke tanah. Karena kakinya yang lain juga menghilang dan berdarah, dia menjerit dan memanjat ke kejauhan. Dia dan Chi Feng bersatu, seperti berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Mereka semua bersandar pada batu biru, dan seluruh orang itu gemetar. Jelas, nomor 9 mengira daging kakinya lebih segar dan empuk daripada Tianzun, dan dagingnya tidak kasar, jadi dia memakan yang lain. Adegan ini membuat orang mati rasa. Saya belum pernah melihat lawan yang begitu mengerikan.
Jika Anda tidak setuju, Anda akan menggigit paha Anda. Siapa yang tahan? Saat ini, belum lagi lawan dan musuh, monyet, Li Jiuxiao dan yang lainnya berburu. Guru ini sangat mengerikan sehingga orang-orang menggigil. Ortodoksi macam apa ini? Agama besar mana yang berasal dari prasejarah? Sekarang telah lahir kembali. Situasi di dunia ditakdirkan untuk bergejolak dan menjadi semakin kacau. Semua orang setuju bahwa denyut nadi ini benar-benar sangat singkat. Mayat itu jelas keluar untuk Cao De, jadi dia akan memakan siapapun yang ditunjuk Cao De. Namun, hanya Chu Feng sendiri yang mengerti bahwa tidak ada perlindungan yang pendek di dunia No. 9. Beberapa orang hanya mengira kaki mereka pendek dan kualitas dagingnya bagus. Tuan 9, ini adalah naga kun. Naga yang tumbuh di sarang kun itu cantik dan kuat. Ini adalah zaman keemasan ketika dia muda dan kuat. Chu Feng memperkenalkan lagi dengan wajah positif. Dia tidak tahu bahwa dia sedang memperkenalkan seorang penyihir Tianzong, pahlawan muda yang langka, No. 9. Kepala Kunlong tiba-tiba menjadi besar, dan kemudian paru-parunya akan meledak. Dia sedikit menyeramkan dan sangat marah. Dia memiliki 7 trik dan ingin membunuh Chu Feng. Sayangnya, dia segera pergi bersama Chi Feng dan Yun Tuo. Dalam sekejap, kaki kiri dan kanannya dibawa di tangannya. Ada satu anggota lagi di kelompok tanpa kaki. Diperkirakan kamu bisa bermain kartu di kursi roda. Chu Feng menghela napas. Namun, kata-kata ini tidak lucu di telinga orang-orang. Suasananya begitu tegang sehingga semua orang menggigil. Itu sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut? Chu Feng bertanya, Tuan 9, bagaimana menurutmu? Ada banyak jenis naga dan darah mereka sangat mulia. Bagaimana menurutmu? Klan naga gemetar dan jatuh ke dalam ketakutan yang didominasi oleh pengenalan Raja Iblis Chao. Pada saat ini, Long Dayu menyeramkan. Ketika dia melihat nomor 9 melihat ke atas dan Chu Feng melihat ke atas, dia hampir menangis dan harus buang air kecil. Jangan salah paham, kita semua berada di departemen yang sama. Cao De dan aku adalah saudara. Dia berteriak tanpa ampun, karena dia tahu bahwa kecepatan nomor 9 terlalu cepat. Karena dia mengawasinya, jika dia memperlambat setengah ketukan pertama, sebagian besar kakinya akan hilang. Selain itu, kakinya memendek dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kerumunan di sini terdiam. Naga aneh itu tidak berani bertindak gegabah sebelumnya, karena dia tahu bahwa tidak ada tindakan kecil yang bisa lolos dari mata ajaib nomor 9, tetapi sekarang dia terburu-buru dan mengambil tindakan sementara. Kakiku pendek, dia berteriak tanpa malu-malu. Berhenti, kakimu menyusut. Itu terlalu berlebihan. Chu Feng tersenyum dan kemudian berkata, tidakkah kamu ingin tinggal bersamaku? Selalu ingin membalas dendam dan membunuhku. Meskipun senyum seperti ini cemerlang, itu adalah senyum ganas iblis di mata Long Dayu, seolah-olah dia melihat mulut besar terbuka. Kakak De, kamu adalah saudara proku, saudara proku. Long Dayu membakar pantatnya seperti api. Butiran keringat akan berguling ke bawah. Dia melompat tinggi dan bergegas. Dia memeluk lengan Chu Feng dan hampir bergantung padanya. Kita adalah anggota dari 4 wanita cantik. Kita adalah keluarga. Kakak De, kita tidak bisa bercanda sekarang. Orang-orang akan mati. Naga aneh itu hampir menangis. Akhirnya, dia bersumpah darah. Tidak peduli seberapa banyak kesalahpahaman yang dia miliki di masa lalu dan seberapa banyak pot hitam yang dia bawa, dia tidak akan membalas. Dia akan tetap menjadi saudara yang baik di masa depan. Membawa pot hitam terkuat, aku akan menjadi dunia manusia untuk memurnikan hatiku. Sikap naga aneh itu sangat tulus. Chu Feng menepuk pundaknya dan dengan senang hati setuju untuk berbicara dengannya. Pada saat seperti itu, nomor 9 telah mengalihkan pandangannya dan menatap target lain, yang mengejutkan Chu Feng, dan nomor 9 menatap Tian Tuan lagi. Tuan 9, tunjukkan belas kasihan. Dia menangis. Pada saat yang sama, monyet bertelinga 6 tua itu melompat tinggi, ingin merobek kekosongan, melawan dengan sekuat tenaga, dan melarikan diri. Namun, pada akhirnya, telapak tangan kering masih menempel di pantatnya untuk melepaskan satu paha. Pada saat ini, monyet tua bertelinga 6 itu benar-benar berbulu. Dia sama kuatnya dengan dia. Dia bahkan tidak menghindari masa lalu. Dia tidak bisa menahan tangis dan menghancurkan ruang. Biarkan dia meneriakkannya sepenuhnya, dan para evolusionis di tingkat lain di dekatnya harus meledak menjadi lumpur darah.
Nomor 9 memancarkan cahaya lemah, menutupinya, memenjarakan monyet tua bertelinga 6 yang kuat, dan tidak membiarkan energinya meledak. Tetua, orang-orangku sendiri, tunjukkan belas kasihan. Putriku yang baik Mi King memiliki hubungan dengan Ling Tu. Monyet tua itu tidak ingin berbudi luhur. Dia siap untuk berteman. Sekarang dia tidak lagi berhati hitam. Dia menemukan bahwa dia harus mulai dengan Chu Feng dan mendorong keluar keturunannya Mi King. Sebelumnya, dia tidak akan setuju, karena dia telah menemukan pasangan yang cocok dengan bakat yang tak tertandingi untuk Mi King, dan latar belakangnya sangat mengagumkan. Saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia pikir lebih baik menyimpan sepasang paha emas terlebih dahulu. Semua orang terdiam, dan Qirong Tianzun dan Yu Sang menunjukkan warna yang berbeda. Monyet itu menutupi wajahnya dan merasa bahwa leluhurnya terlalu nakal. Dulu, mereka tidak menyetujui pernikahan ini, tetapi sekarang mereka sangat aktif. Mi King murni, cantik, dan vulgar. Wajahnya langsung memerah. Dia benar-benar ingin menutup mulut leluhurnya. Bagaimana dengan martabat dan hegemoninya sehari-hari? Akhirnya, monyet bertelinga 6 tua itu merasa selamat. Kakinya masih ada, tetapi ada area besar rambut emas yang hilang dari pantatnya, meninggalkan jejak telapak tangan. Mundurlah pada tanggal 9 dan tinggalkan tempatnya berdiri. Aduh, setelah ratusan ribu tahun, monyet bertelinga 6 tua itu melolong ke langit untuk melampiaskan ketegangannya, seperti saat dia kuat secara fisik. Dia sangat berbahaya sehingga dia hampir dimakan. Setelah kejadian ini, Chu Feng dengan cepat menghalangi Li Jiuxiao, monyet, Mi King, Xiao Yao, Yu Sang, dan lain-lain di belakangnya. Dia benar-benar takut terjadi kecelakaan. Tuan 9, orang-orang ini semua adalah teman. Mereka mengirim lebih dari selusin kereta makanan berdarah yang kubawa ke gunung pertama. Mereka akan mengirimkannya nanti. Mendengar kata-kata Chu Feng, orang-orang ini dengan cepat mengangguk. Jikek Xuan, sosok seperti peri, adalah kecantikan yang tak tertandingi dari 5 keluarga terkuat di bawah sinar matahari. Saat ini, dia berbulu. Kakinya yang panjang semakin pendek dengan mata telanjang. Dia melindungi dirinya sendiri. Adegan ini, Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa, dan mata Li Jiuxiao lurus. Tian Tuan seperti ini, tidak sebagus Sen Tuan. Dagingnya terlalu tua, lupakan saja. Nomor 9 berbicara dan menyerahkan orang-orang itu. Chu Feng berkata, Tuan 9, Anda tidak bisa mengatakan itu. Itu juga tergantung pada ras. Apakah Anda belum pernah mendengarnya? Anggurnya adalah Chen Dixiang. Dalam sekejap, nomor 9 menatap Qirong dan Hao Yuan lagi. Cao Xiaoyou, aku telah menyiapkan kunci alam rahasia untukmu. Saat kau kembali, aku akan membantumu memenangkan materi yang diciptakan. Wajah Qirong berkedut dan terbuka di sana. Lapisan bulu kuduk merinding muncul di pahanya. Dia benar-benar takut Chu Feng akan fokus memperkenalkannya, dan rambutnya yang dingin berdesir dan berdiri. Chu Feng berpikir sejenak dan berkata, Tuan 9, maksudku keluarga burung berkepala 9. Semakin tua keluarga itu, semakin harum daging dan darahnya. Leluhur tua keluarga itu dapat digambarkan sebagai harta karun di Tian Tuan. Aku akan memperkenalkanmu nanti dan memberitahu kalian satu sama lain. Burung berkepala 9 itu semua diam-diam mengutuk. Mereka tahu aturan keluarga masing-masing. Cao Desialan ini ingin membunuh leluhur mereka, siapa yang bisa mengantarkan surat itu? Biarkan kakek terhindar dari masalah secepatnya. Sayangnya, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Yah, klan burung berkepala 9 itu bagus. Rasanya masih seperti dulu. Nomor 9 berbicara dan membuat sekelompok orang ketakutan. Ini adalah residivis. Apakah Anda melakukannya sejak awal? Pada saat ini, sepupu Chi Feng, 2 evolutor tingkat dewa yang selalu mengincar Chu Feng, juga kehilangan kaki mereka dan menjadi anggota kombinasi tanpa kaki. Selain itu, raja dewa lain dari keluarga itu juga menjadi pucat dan kakinya patah. Pergilah ke medan perang itu. Buka mulutmu pada tanggal 9, bersihkan darah dari sudut mulutmu, dan biarkan semua orang bernapas. Sisanya seharusnya lolos. Namun, sekarang perhatikan baik-baik, kecuali Chu Feng, semua orang menjadi lebih pendek, karena kedua kakinya telah diperpendek, yang disengaja. Termasuk Jikek Xuan, Mi King dan Xiao Xiyun, dewi tak tertandingi dari keluarga Tao. Para wanita cantik yang tak tertandingi ini mengabaikan citra mereka dan mengubah diri mereka menjadi kaki pendek kecil.
Kaki mereka yang panjang dan putih telah hilang. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, di medan perang tripartit, berita datang dari utara, mengguncang seluruh kamp. Dilaporkan bahwa gas darah di utara melonjak, dan gas itu menelan negara besar. Ada kebangkitan biologis yang tidak dapat dijelaskan. Orang-orang kuat dari seri orang gila Wu yang diduga ingin pergi ke selatan. Dilaporkan bahwa ini adalah berita terbaru dari altar transmisi lapangan, yang segera disampaikan ke telinga medan perang tingkat tinggi. Dilaporkan bahwa tekanan darah di utara meliputi dunia, beberapa orang kuat yang tak tertandingi sedang pulih, dan beberapa orang sudah mulai pergi ke selatan ke medan perang tripartit. Berita terbaru datang satu demi satu. Bagaimana dengan Cao De? Bukankah dia mengatakan akan kembali dalam 1 jam? Di mana dia sekarang? Seseorang di Kam Yongzu berteriak. Pergi dan temukan mereka kembali dengan cepat. Beberapa penguasa surgawi mengikuti. Saya tidak mengharapkan kecelakaan apapun. Bawa Cao De kembali. Leluhur dari keluarga burung berkepala 9 berkata dengan sedih. Departemen pertama orang gila Wu pergi ke selatan dan mengguncang medan perang tripartit. Kemudian tulis di luar puncak gunung, banyak orang merasa seperti mereka telah selamat dari bencana. Mereka menarik napas dan akhirnya tidak menggigit kaki mereka sendiri. Tentu saja, kecuali Kunlong, Chi Feng, Raja Dewa, dan Yun Tuo, evolusionis dewa, mereka berada dalam suasana hati yang buruk. Pada saat yang sama, mereka takut. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa mereka telah menyelamatkan hidup mereka. Namun, yang membuat Chi Feng hitam di depannya adalah bahwa ia mencoba meregenerasi daging dan darah dan membentuk kembali kaki yang patah, tetapi itu tidak berguna. Itu patah dan tidak dapat tumbuh. Kunlong tidak lebih dari itu. Bahkan seorang suci tidak dapat terbang jauh dari tanah di bawah sinar matahari. Secara alami, ia tidak memiliki kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh yang patah kecuali jika menggunakan obat langka. Namun, Chi Feng adalah Raja Dewa. Ia cukup kuat, tetapi sekarang ia tidak dapat melakukan apapun yang mengejutkannya. Kemudian ia kehilangan akal dan hampir pingsan. Apakah ia harus duduk di kursi roda selama sisa hidupnya? Gambaran seperti itu tidak terbayangkan. Itu benar-benar membuatnya takut. Dia adalah Raja Dewa dan tidak bisa menumbuhkan kaki. Faktanya, belum lagi dia saat ini, dia adalah leluhur dari keluarga naga perak bersayap 12 dan Dewa Naga yang sebenarnya, saat ini, wajahnya berwarna hijau. Dia masih memiliki 1 kaki yang tersisa, berdiri di tanah sendirian, mencoba membuat kaki yang patah lagi, tetapi dia juga gagal. Surga yang bermartabat, melihat ke bawah ke dunia, sebenarnya ingin menjadi naga yang lumpuh. Tidak, itu adalah naga tanpa kaki. Pada saat ini, leluhur keluarga Yinlong benar-benar memiliki Venus di depannya. Dia akan pingsan. Apakah reputasinya akan runtuh selama bertahun-tahun? Dia telah memukau semua kelompok etnis selama ribuan tahun sejak dia menjadi dewa. Di usia tuanya, dia benar-benar kehilangan anggota tubuhnya dan ingin menjadi naga yang cacat. Kunlong, Yun Tuo dan Chi Feng melihat bahwa leluhur Yinlong seperti ini. Mereka tiba-tiba merasa seperti bumi telah runtuh. Mereka masih muda dan hidup mereka masih sangat panjang. Mereka akan berada di kursi roda di masa depan. Aku belum pernah melihat pria yang begitu kuat. Pada tingkat tertentu, ia dapat beregenerasi dengan amputasi dan bepergian dengan kursi roda. Apakah ini akan ditertawakan sepanjang hidupnya? Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa nomor 9 terlalu kuat. Meskipun luka yang ditinggalkannya tidak menyakitkan, ada sajak tahu yang tidak dapat dijelaskan yang tersisa, yang memengaruhi generasi tubuh. Yinlong Tianzun tidak dapat menaklukkannya, yang membuat orang lain putus asa. Diperkirakan tidak ada bantuan. Pada saat ini, Chu Feng lebih bermartabat. Dia berdiri di lapangan nomor 9, dekat, dan berbicara kepadanya tentang beberapa hal di medan perang tripartit. Karena dia menyebutkan orang gila Wu, dia tidak dapat menyembunyikannya dari nomor 9, dan dia tidak tahu apakah nomor 9 dapat menghentikan orang gila Wu. Bagaimanapun, orang gila Wu sangat mengerikan sehingga mereka menelan dunia dengan ki dan mengguncang masa lalu dan masa kini. Mereka hampir tumbuh menjadi gunung yang tak terjangkau di bawah sinar matahari. Mereka adalah monumen yang tidak dapat dilewati di bidang evolusi. Berdiri di sana, mereka dapat mengguncang masa lalu dan masa kini. Di area nomor 9, semua hukum tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan jika orang-orang di sekitar dekat,
mereka tidak dapat melihat mereka dengan jelas, kabur, dan tidak dapat mendengar percakapan mereka. Orang gila Wu terdengar familiar, seperti makhluk yang licik. Solilokui nomor 9. Tidak diragukan lagi bahwa keadaannya baik dan buruk. Terkadang dia mengingat masa lalu dengan sangat baik, peristiwa besar tidak ambigu, dan terkadang dia sering linglung. Yah, aku ingat, terakhir kali kamu mengatakan bahwa ada semacam setan gila, yang menjadi sarang dalam kelompok. Yang muda disebut Tai Wu, yang muda disebut Sihir Wu, dan yang tua disebut Wu Gila. Rasanya lesat. Pada tanggal 9, aku teringat perkataan Chu Feng dan Lao Gu yang membodohinya terakhir kali. Wajah Chu Feng tiba-tiba berubah menjadi hijau. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia membayar harga darah. Pada tanggal 9, dia langsung melemparkan kutukan darah padanya, sehingga dia setidaknya akan menangkap seekor anak setan gila, Tai Wu, dan mengirim makanan darah seperti itu ke gunung pertama. Kalau tidak dia tidak akan bisa mengangkat kutukan darah. Saat itu, Chu Feng seperti mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Dia tidak tahu apakah yang ke-9 itu disengaja atau tidak. Tidak apa-apa, pergi dan lihat medan perang itu, kata yang ke-9. Akhirnya, dia menunjukkan warna yang berbeda, matanya hijau, menatap Chu Feng, dan melihat gunung terkenal pertama di belakangnya. Jika aku pergi, tidak baik jika tidak ada yang mengurus di sini. Mengapa kamu tidak pergi ke gunung pertama dan menjaga celah di dataran tinggi berdarah itu untukku? Setelah mendengar ini, Chu Feng linglung. Bagaimana situasinya? Dia akan tertinggal, tidak seperti yang dia harapkan. Meskipun tubuhmu memiliki cacat pada level ini dan tidak cukup kuat, itu ceroboh dan dapat dibangun kembali. Bantu aku, kata ke-9. Chu Feng terkejut ketika mendengar pidato itu. Dia adalah orang suci yang hebat, yang dikenal sebagai makhluk mistis. Akibatnya, dia memiliki kekurangan di mata nomor 9, dan dia memiliki beberapa cacat. Secara khusus, pihak lain tidak melihat ke bawah dari sudut pandang tingkat tinggi, tetapi hanya berbicara tentang wilayahnya yang ada, yang tidak sempurna di bidang orang suci. Chu Feng sedikit tidak yakin. Dia pikir dia telah mengambil jalan terkuat dan sangat terpisah. Setidaknya dia membunuh orang suci hebat lainnya, dan catatan perangnya sangat cemerlang. Aku menempati tubuhmu, berjalan di dunia untukmu dalam kehidupan ini, dan melatih tubuh yang cacat ini hingga sempurna. Bagaimana menurutmu? Tanya yang ke-9. Dia cukup polos, seperti mengatakan hal yang sepele. Selain itu, dia menambahkan, cahaya jiwamu dapat memasuki tubuhku dan menjaga dataran tinggi berdarah. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Chu Feng benar-benar dingin. Dia merasa dingin dari kepala sampai kaki dan berkata untuk waktu yang lama. Apakah nomor 9 ini akan menyerah, menggantikannya? Itu bagus. Aku telah berjalan di dunia untuknya sepanjang hidupku. Bukankah itu orang yang berbeda? Mengerikan sekali untuk mengurungnya di gunung pertama. Rambut dingin Chu Feng berdiri tegak dan mundur ke belakang, tetapi di mana dia bisa mundur di medan masing-masing. Dia di penjara. Sulit membayangkan bahwa pada tanggal 9, dia harus menggantikan adegan ketika dia muncul di dunia untuk berinteraksi dengan kerabat, teman, dan orang kepercayaannya. Itu benar-benar mengerikan. Bahkan setelah tanggal 9 mengambil alih tubuhnya, suatu hari, dia akan menjadi tak terkalahkan. Apa yang bisa dia lakukan? Itu bukan dirinya sendiri lagi. Mengapa? Bagaimana situasinya berubah begitu tiba-tiba sehingga sampai pada langkah ini? Suasana hati Chu Feng tidak bisa tenang. Penatua, bukankah Anda hanya ingin berada di bawah sinar matahari lagi? Mengapa menggunakan tubuh orang lain? Itu tidak hemat biaya, pengalaman dan persepsi hidup yang sebenarnya perlu dilatih sendiri. Chu Feng berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Jika itu terjadi, dia mungkin juga mati. Saya ingin mencoba dan memulai dari awal lagi. Nomor 9 membuka mulutnya dengan tenang dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Jika tubuh ini memiliki generasi mendatang, itu juga dapat dianggap sebagai keturunan Anda, dan atribut genetiknya tetap tidak berubah. Wajah Chu Feng berubah menjadi hijau ketika mendengarnya. Pikiran nomor 9 berbeda dari orang-orang biasa. Itu menakutkan dan menakutkan. Beberapa anak yang disebut beruntung, setelah kematian mereka yang tidak disengaja, muncul di dunia lain dan menghidupkan kembali jiwa mereka dengan tubuh mereka yang mati. Sebenarnya, itu sangat menyedihkan. Bisakah darah yang lahir setelah itu dihitung sebagai keturunannya sendiri?
Kata ke-9, serius. Chu Feng merasa bahwa tidak peduli seberapa sedihnya dia tidak ingin digantikan. Dia meninggalkan dagingnya untuk berjalan di dunia dan melahirkan apa yang disebut keturunannya. Tetua, berhenti bicara. Aku lebih baik bunuh diri dan mati bersih. Chu Feng berkata bahwa dia diam-diam bersiap untuk mengorbankan tanah reinkarnasi dan tombak kayu kecil untuk melakukan serangan kejutan. Namun, dia tidak memiliki dasar di hatinya, karena yang ke-9 tidak terduga. Jika yang pertama hingga yang ke-9 adalah orang yang sama, terus-menerus mengubah dan meningkatkan tubuhnya dalam perubahan tahun, diperkirakan hanya sedikit orang di dunia yang dapat membunuhnya. Bagaimanapun, evolusi berulang kali dan terus-menerus mengoptimalkan diri. Mereka sendiri, Tuhan tahu tingkat apa yang telah dicapai generasi ke-9. Saat ini, Chu Feng memiliki kebencian yang mendalam dan ingin membunuh ikan dan merusak jaringnya. Namun, di saat-saat terakhir, perhatiannya berubah, tiba-tiba menunjukkan warna yang berbeda, dan berinisiatif untuk berkata, baiklah, aku sudah menemukan jawabannya, aku bisa mengubah tubuhku. Mengapa berubah pikiran? Tanya yang ke-9. Hidup hanyalah sebuah pengalaman. Yang ku kejar adalah evolusi dan penjelajahan hal-hal yang tidak diketahui. Aku ingin bergabung dengan tubuh Tuan, memegang bendera besar di dataran tinggi berdarah, masuk ke celah besar yang halus dan melihat-lihat, mencoba berenang ke sisi lain dan mencoba yang terbaik. Wajah si nomor 9 berkedut dan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, hatimu dan hati Li itu hitam. Apa yang terjadi? Chu Feng tercengang. Nomor 9 berkata, ketika Li Fu menipu nomor 4 keluar dari gunung, dia juga mengalami situasi ini. Nomor 4 akan menggantikannya dan berjalan di bumi untuknya. Li Heng langsung senang, berteriak dan mendesaknya untuk mengubah tubuhnya sehingga dia bisa pergi ke sisi lain celah besar untuk menjelajahi makna kehidupan yang sebenarnya. Chu Feng, dia juga sedang terburu-buru, sengaja mengancam dan mengintimidasi, siap untuk keluar. Tanpa diduga, dia secara naluriah membuat respons seperti itu. Dia layak menjadi tangan hitam besar di prasejarah. Kemudian Chu Feng kembali. Pada tanggal 9, dia hanya mengulang sesuatu yang lama, tidak benar-benar berusaha menyerah. Itu adalah ujian. Dia ingin mengatakan, tanda pagar Akeong persen. Apakah ada hal seperti itu? Menakutkan. Makhluk ini, nomor 9, biasanya mati dan memiliki mata hijau. Dia menelan ludah ketika menatap makhluk hidup. Itu sangat serius dan mengerikan. Siapa yang percaya dia akan tiba-tiba membuat kesalahan dan melempar orang seperti ini? Kamu harus lebih memikirkan masalah ini. Jika Anda menghadapi pilihan yang sama bertahun-tahun kemudian, Anda harus memilih dengan hati-hati. Pada tanggal 9, dia tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Apa maksudmu? Chu Feng segera menjadi serius. Apa artinya tanggal 9 ini? Apakah itu peringatan dan petunjuk kepadanya? Nomor 9 berkata, setelah meninggalkan tempat ini selama bertahun-tahun, Li Heng berdiri di persimpangan jalan dan membuat pilihan, jadi dia menghilang. Rambut dingin Chu Feng berdiri tegak. Nomor 9 tidak berbicara dengan santai. Tampaknya melibatkan rahasia menakjubkan tentang kematian atau hilangnya tangan hitam prasejarah. Kemana perginya Li Heng? Sayangnya, nomor ke-9 tidak banyak bicara, juga tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menghela nafas. Saya tidak tahu mengapa, Chu Feng merinding. Ketika dia cukup kuat untuk mencapai level Li Heng, apakah dia masih akan menghadapi persimpangan nasib yang aneh? Dia mendengar dari orang-orang kuno bahwa Li Heng ingin menyerang dunia bawah yang besar, tetapi dia tiba-tiba meninggal. Sejak saat itu, dia tidak dapat dilihat di bawah sinar matahari. Apa rahasianya? Bahkan orang tua tidak tahu. Apakah daging itu penting? Yang ke-9 akhirnya bertanya pada Chu Feng. Yang penting, dengan jiwa. Jawab Chu Feng dengan sangat serius. Nomor 9 mengangguk, menyatukan wilayahnya sendiri dan melihat ke medan perang tripartit. Ayo pergi, ucapnya, ledakan, cahaya perak yang menusuk mekar dari kakinya dan kemudian mencapai ujung langit. Semua orang terkejut menemukan bahwa mereka telah berdiri di tanah, termasuk Kaisar, dan mulai melintasi langit dan mendekati medan perang tripartit. Pada saat ini, seseorang dari kelompok orang gila Wu telah datang ke Kam Yongzu, jauh di atas yang lain. Di mana Cao De? Suaranya dingin dan mengguncang seluruh Kam. Dia menanyai orang-orang di Kam Yongzu, dengan sikap yang tinggi,
Seperti berdiri menyendiri di dunia manusia dan mengabaikan dunia. Beberapa anggota kelompok Wu yang gila pergi ke selatan. Beberapa dari mereka pergi ke medan perang tripartit dan bersikap suka memerintah dan sombong. Kam Yongzu, teh dewa yang paling berharga, telah dibesarkan, ditemani oleh yang kuat dan dihibur dengan kata-kata yang baik. Namun, sikap orang-orang yang pergi ke selatan terlalu tinggi. Mereka menamai Cao De dan memintanya untuk segera datang ke audiensi. Mereka benar-benar membencinya. Mereka duduk tinggi di atas dan meremehkan untuk berbicara. Jangan biarkan dia berguling dulu. Pada akhirnya, mereka yang pergi ke selatan sangat tidak sabar. Mereka mendesak mereka secara langsung. Mereka benar-benar kuat sampai batas tertentu. Mereka tidak melihat para evolusioner di sini dan Cao De di mata mereka. Pada saat ini, di ujung langit, cahaya perak menyebar, agung dan sakral. Tampaknya dapat melintasi alam semesta kuno, melintasi samsara, berlari melalui hidup dan mati, dan mencapai pantai seberang. Cahaya perak itu membuka tanah, gunung dan sungai terbalik, dan bintang-bintang bergeser. Bahkan waktu itu tampaknya diam dan berhenti. Untuk itu sebuah tenda besar di tengahnya terbuka dan cahaya kemasan melesat ke langit. Orang-orang dari Departemen Orang Gila Wu benar-benar tidak menunjukkan muka, jadi mereka menghancurkan sebuah tenda emas besar dan melangkah keluar. Dia tinggi, kuat dan perkasa, dengan rambut coklat panjang yang tersebar, tubuh perunggu sangat kuat, lengan telanjang, diukir dengan gunung dan sungai. Dia tampak sangat muda dan menatap serigala. Dia tidak melihat para evolusionis di kamp perusahaan Yongsu. Dia berdiri di sana dengan mata dingin, seperti kilatan petir melintasi kehampaan. Cao De, kemarilah. Dia membuka mulutnya. Suaranya sangat menyenangkan dan memekakkan telinga. Itu berdenting seperti lonceng tembaga. Meski begitu, postur terbang ini dan momentum yang unggul ini masih membuat orang menyadari kekuatan orang gila Wu. Saat menghadapi Tianzun, dia tidak memberi hormat. Banyak orang di Kam Yongzu mengerutkan kening, terutama Hao Yuan Tianzun yang kembali dengan yang ke-9. Matanya dingin. Orang gila Wu berteriak seperti ini. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Ini adalah wilayah penguasa Yongzu, Shizunya. Tidak peduli seberapa kuat orang gila bela diri itu, dia tidak akan menundukkan kepalanya. 3 penguasa dunia seharusnya tidak lebih lemah dari orang gila Wu. Pada saat ini, Chu Feng tidak memperhatikannya, jadi dia diam-diam memperhatikannya berpura-pura berusia 13 tahun untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bahkan di Kam, banyak wajah orang tidak tampan, terutama para dewa tua yang bertanggung jawab untuk menerima utusan belum lama ini. Mereka semua tertindas dan tertekan. Utusan dari utara ke selatan hanyalah makhluk ilahi. Master surgawi dari Kam Yongzu memperhitungkan identitasnya dan tidak bertemu langsung. Sulit bagi beberapa selebriti, meskipun mereka adalah yang kuat dan raja dewa teratas, sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata baik kepada seorang evolusioner tingkat dewa. Utusan tingkat dewa tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia sangat sombong dan meremehkan orang-orang. Sikapnya cukup dingin dan kata-katanya sangat belak-belakan. 2 dewa tua ingin memegang kerah bajunya dan bertanya kepadanya seberapa kuat dan hebatnya kamu. Beraninya kamu membenci Raja Dewa. Sebenarnya, Departemen Womaniak pertama benar-benar kuat. Benar-benar terjadi bahwa Dewa menghukum Raja Dewa. Orang-orang di departemen ini selalu percaya diri. Di mana Cao De? Tidakkah kau mendengarku? Apakah kau tuli? Wajah Ling Yi dingin dan matanya tajam. Dia telah bertanya 2 kali, dan pihak lain tidak memiliki respons. Apakah ini takut? Melarikan diri? Di samping leluhur dari keluarga burung berkepala 9, seorang Raja Dewa membuka mulutnya dan pantatnya tidak benar. Dia ingin sepenuhnya mengirim kehidupan Cao De dan mengikutinya. Cao De, utusan itu memintamu, tetapi datanglah dengan cepat. Tidak ada aturan, datang dan temui aku. Pada saat ini, Raja Dewa Chifeng dan sekelompok 9 burung yang mengetahui cerita di dalam semuanya ingin mengutuk ibu mereka dan membunuh orang yang sama. Bukankah tidak apa-apa untuk menimbulkan bencana? Siapa kamu? Serigala dengan ekor besar, kecanduan, kan? Chu Feng akhirnya membuka mulutnya dan dipanggil bola-balik. Dia tidak mau mendengarkan. Apakah kamu, membunuh Li Chentian, masih berani tidak menghormati Wushu? Ling Yi Senran, seorang utusan dari seri Wumatman Utara, berkata. Dia menatap Chu Feng dengan mata dingin. Dia telah menganggapnya sebagai orang mati, tetapi dia tidak bisa membunuhnya sekarang. Leluhur kedua memiliki perintah untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun,
dari lubuk hatinya, dia masih sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Li Qiantian berlatih 7 mayat, dan dia harus berlatih hingga putaran kelima. Dia sangat kuat, akibatnya, dia masih kalah dan terbunuh. Tuan kecil Cao Fu, Chu Feng membuka mulutnya dan melaporkan namanya. Itu namanya. Pupil Ling Yi mengerut, apakah ini disengaja? Yang dipelajarinya adalah Cao De, bagaimana dia bisa menjadi Cao Fu? Untuk sesaat, tatapan matanya dingin. Apakah pihak lain sengaja mempermalukan pendiri sekte? Karena satu-satunya kekalahan orang Gila Wu pada tahun-tahun itu adalah dia dihajar habis-habisan oleh Li Fu. Setelah lebih dari 800 ronde, dia dipukuli sampai berdarah dan harus melarikan diri. Sangat jarang bisa pergi setelah pertarungan sengit yang begitu lama dengan Li Fu. Anda tahu, pada tahun-tahun itu, Li Fu bahkan berani menyerang daerah terlarang, menyalakan api dan diam-diam membakar sebagian besarnya. Orang kuat itu berani melakukan apa saja. Tentu saja, ini adalah penghinaan besar bagi orang Gila Wu. Dia tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Dia adalah salah satu mitos terkuat dalam mitologi. Dia sangat tidak yakin. Dia percaya bahwa dia dikalahkan oleh keterampilan luar biasa Li Fu. Sebenarnya, dia tidak takut pada Li Fu. Sejak itu, dia menyelinap dan mencari beberapa keterampilan tak terkalahkan yang hilang di gunung dan sungai yang terkenal. Akhirnya, dia benar-benar menemukannya, seperti teknik waktu lengkap, yang dikenal sebagai 3 teratas dalam sejarah. Ini bukan pemotongan tahap utama yang dilakukan oleh Li Qiantian, tetapi kuno dan modern, mendalam dan tak terkalahkan. Sayangnya, ketika orang Gila Wu ingin menemukan Li Fu lagi, lawannya sudah mati dan menghilang dari matahari. Tidak ada cara untuk membalas dendam dan bertarung lagi. Tahun-tahun itu panjang. Dari prasejarah hingga sekarang, selain memasuki gunung dan sungai yang terkenal dan mencari beberapa trik paling kuat dalam sejarah, orang Gila Wu telah ditutup, menjadi lebih kuat, dan memandang rendah masa lalu dan masa kini. Sebenarnya, Ling Yi tahu bahwa mendengarkan Daneng menyebutkan di pintu, ketika leluhur Wu Gila pergi jauh ke gunung dan sungai yang paling mengerikan, ia menemukan sebuah mitos dalam mitos prasejarah yang sedang tidur. Akibatnya, Wu Gila hanya menembak. Belanja pernah menjadi yang terbaik di suatu era. Akhirnya, ia berhasil membunuh dan menodai gunung dan sungai dengan darah. Ia bermandikan darah yang kuat, meraung liar dan mengguncang tulang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu terlalu mengerikan pada saat itu. Sayangnya, gunung dan sungai yang terkenal dianggap sebagai tempat tabu, dan hanya sedikit orang di luar yang merasakannya. Jika menyebar, itu akan mengguncang zaman kuno dan modern dan menambahkan pencapaian mitos besar lainnya bagi orang Gila Wu. Oleh karena itu, ketika Ling Yi mendengar Cao De menyebut dirinya Li Yi, pupil matanya mengerut. Pihak lain memprovokasi dan dengan sengaja menargetkan, ketika ia menghisap jiwanya dan membakar lampu langit. Kemarilah, Ling Yi langsung menunjuk dengan tangannya dan menunjukkan senyum dingin kepada Chu Feng. Chu Feng tidak menggunakan amarah, karena ia tahu bahwa orang ini akan sangat menderita. Dia cukup tenang dan berkata, jangan datang menemui guru ke-9ku dulu. Siapa yang ingin kau temui? Ling Yi berkata dengan dingin bahwa selalu orang-orang ortodoks lain yang datang menemui departemen mereka dan keturunan orang Gila Wu. Aku belum pernah mendengar ada yang berani membiarkan mereka menemuinya. Sekarang, matanya dingin dan mengamati semua orang. Dia tidak begitu menghormati dewa, karena di belakangnya berdiri sebuah sekolah yang kuat, menelan gunung dan sungai, menghadap naik turunnya bumi di bawah sinar matahari. Dia tidak pernah takut pada siapapun. Benar-benar mengundang seorang pria, apakah itu gurumu? Ling Yi menatap nomor 9 dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia tidak merasakan napas yang membuatnya berdebar-debar. Dia tidak benar-benar mempercayainya. Itu adalah makhluk penelitian yang menelan matahari dan bulan dengan mulutnya terbuka dan membuat dunia menjadi gelap dengan matanya tertutup. Dia merasa bahwa setiap murid Wuzu sendiri dapat memerintah satu sisi ketika mereka lahir, dan dapat membasuh darah yang disebut agama-agama besar teratas. Makhluk seperti itu dan ortodoksi seperti itu bukanlah apa-apa. Mereka hanya bisa menundukkan kepala di hadapan orang-orang Gila Wu di utara. Ling Yi menatap nomor 9 dan berkata dengan tenang, Anda telah mengajar murid yang baik. Anda tahu, dia telah menyebabkan bencana besar bagi Anda, dan nasib buruk akan datang. Pada saat ini, monyet bertelinga 6 tua, Chi Feng, Li Jiuxiao, Qi Rong dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa.
Mereka semua diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya menonton dengan tenang. Jika orang gila Wu yang datang sendiri, dia memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. Bahkan ketika murid-muridnya lahir dan tiba di sini, mereka juga memiliki kepercayaan diri untuk memerintah satu sisi dan mengabaikan para pahlawan. Namun, dengan salah satu utusannya, dia berani berbicara kepada nomor 9, yaitu wajah Qirong Tianzun berkedut. Dia pikir itu benar-benar keberanian yang terpuji. Tidakkah kamu melihat bahwa Kaisar Naga Perak tidak memiliki kaki? Itu harga darah. Mereka telah mempelajarinya sendiri. Namun, orang-orang berpikir bahwa kita tidak dapat menyalahkan evolusionis muda tingkat dewa ini, karena biasanya, dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Atas nama sekolah, berapa banyak orang yang tidak berani mengikuti dan memakannya hidup-hidup. Cao De, berlututlah dan terimalah dekret. Ling Yi dengan bangga memegang sebuah gulungan emas. Sebelum diluncurkan, gulungan itu telah memancarkan sajak Tao yang tidak dapat dijelaskan dan dipenuhi dengan teror. Pada saat yang sama, dia juga melihat ke nomor 9 dan berkata, jika kamu tidak mengajarkan kemalasan guru yang ketat dan Cao De menyebabkan bencana besar, kamu juga memiliki tanggung jawab. Jika kamu tidak ingin dicuci oleh darah, saya pikir sebaiknya kamu pergi ke utara untuk meminta pengampunan bersama. Mungkin ada kesempatan. Pada saat kritis, dia akhirnya tidak memarahi, dan yang ke-9 berlutut bersamanya. Namun, kata-kata semacam ini masih membuat orang terdiam. Terlepas dari apakah ortodoksi Tao di gunung pertama di dunia dapat memprovokasi orang gila Wu, itu normal untuk memakan utusan junior ini sekarang. Pupil mata Ling Yi mengerut, dan kemudian tiba-tiba menundukkan kepalanya. Kemudian, dia langsung berteriak, bagaimana dengan kakinya? Mengapa satu berkurang? Siapa kamu dan dari ortodoksi mana kamu berasal? Beraninya kamu menjadi musuh Wusu. Aku adalah utusan dari utara, mewakili keinginan orang-orang gila Wu. Teriak Ling Yi, dengan amarah, kengerian, dan ketakutan yang tak berujung. Orang gila Wu, aku sudah mendengarnya dengan sangat baik baru-baru ini. Bukankah dia orang yang marah setelah dipukuli oleh Sanlong? Pembukaan nomor 9, cukup jelas. Pada saat ini, belum lagi Ling Yi, orang-orang kuat dari seluruh kubu Yongzhou tercengang dan terkejut tanpa alasan. Orang yang berani memanggil Li Fu Sanlong secara langsung akan takut setengah mati. Dia adalah monster prasejarah tua. Pada saat yang sama, dia benar-benar menilai Wu gila dan memiliki kegilaan. Siapa kamu? Teriak Ling Yi. Kemudian dia jatuh ke tanah dan berbaring di sana, karena kakinya yang lain juga menghilang, dan darah menodai tanah yang dingin dan keras. Ah, dia berteriak, sangat ketakutan. Chu Feng membuka mulutnya dan berkata, ini adalah tuan ke-9ku. Kamu bisa memanggilnya leluhur ke-9. Nah, Li Fu berasal dari urat nadi ini, dan namaku Cao Fu. Kamu harus mengerti. Apa yang aku mengerti? Kepala Ling Yi dipenuhi keringat dingin. Dia ingin meraung keras, tetapi dia sedikit tenang. Setelah dia memahami hubungannya, dia tiba-tiba merasa senang. Dari mana kamu berasal? Dia berteriak dengan suara gemetar. Sekarang aku ingin bertanya. Chu Feng meliriknya, lalu berkata kepadanya, sekolah Li Fu adalah gunung pertama di dunia. Kurasa kau harus tahu urat nadi ini. Tentu saja, kami keluar dari sana. Pada saat ini, Ling Yi tampak hitam di depannya. Ia merasa tidak enak, tetapi ada penyesalan yang tak berujung. Ia sangat tidak beruntung. Bagaimana ia bisa bertemu monster ini? Jika hanya ada noda pada orang gila Wu, itu pasti disebabkan oleh duel dengan Li Fu. Meskipun Li Fu muncul kembali dan orang gila Wu tidak takut, bagaimanapun juga, ia pernah menderita kerugian besar dan dihajar oleh Li Fu. Fakta ini tidak dapat diubah. Pada saat ini, seseorang lebih menakutkan daripada Ling Yi. Rambutnya yang dingin berdiri, tubuhnya dipenuhi bulu kuduk merinding, dan seluruh tubuhnya kaku. Itu adalah leluhur dari keluarga burung berkepala 9. Matanya gelap dan sedikit berputar-putar. Ia akhirnya tahu mengapa ia merasakan sedikit ketidaknormalan di masa lalu. Bagaimanapun, ia memiliki indera Tuhan yang tajam dan sangat kuat. Dia memiliki firasat khusus sesaat, tetapi dia dalam keadaan tidak sadar dan mengabaikan masa lalu. Sekarang tampaknya ada Maha Guru yang menyebabkan gangguan induksinya. Ini membuatnya bergidik dan merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk mungkin terjadi padanya. Sekarang, dia tidak tahu hobi angka 9 Cikso, leluhur dari klan burung berkepala 9, sekarang sedikit merasa bersalah.
Matanya tampak seperti Venus. Apa yang dia katakan beberapa waktu lalu. Sekarang, siapa yang dia hadapi dan ortodoksi apa? Itu adalah sekolah Black Hand Li Fu prasejarah. Tak perlu dikatakan, kata Li saja dapat menekan zaman kuno dan mengguncang prasejarah. Bagaimana mungkin urat nadi ini tidak ditakuti? Dia benar-benar sedikit pusing. Bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak memiliki dasar di hatinya. Tubuhnya hampir kaku di sana. Ciksu, leluhur dari klan burung berkepala 9, menatap No. 9. Seluruh tubuhnya berbulu dan udara dingin mengalir ke tubuhnya dari tulang ekor. Dia merasa tidak nyaman di seluruh tubuhnya dan hampir melarikan diri. Yang paling menyedihkan adalah Ling Yi, yang masih gemetar. Dia berjuang untuk bangun, menyandarkan punggungnya ke batu dan melihat ke bawah ke kakinya. Tidak, itu kosong dan darah mengalir. Dia tidak bisa mempercayainya. Ini bukan mimpi, tetapi kenyataan yang sangat kejam. Sebagai keturunan keluarga Wu yang gila, ia dipelintir kakinya dan dianggap sebagai santapan darah. Ia ingin bersikap kejam, tetapi ketika ia melihat nomor 9 di kejauhan begitu tenang dan masih memakan pahanya, ia merasa kedinginan lagi dan memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat tutupi langit dengan satu tangan dan bunuh kaisar. Nomor 9 tidak kenal ampun. Setiap orang yang melihat ini pusing dan terkejut. Itu adalah makhluk Tianzong dari seri orang gila Wu. Itu ditakdirkan untuk menjadi salah satu kekuatan paling kuat di matahari. Akibatnya, itu diberikan asteris oleh orang lain. Yulan seputih batu giok, dengan kecantikan yang unik. Dia bisa disebut kecantikan dari generasi sebelumnya. Seluruh tubuhnya bersinar dan suci. Selain itu, sebagai dewa yang cukup muda, dia memiliki temperamen yang sangat menarik. Tapi sekarang, dia dipukul dengan keras. Itu membuat semua orang gemetar. Pada saat ini, orang-orang akhirnya mengerti mengapa Jikexuan, Niking dan Dewi Wang Xiaoxiun telah menjadi kaki pendek kecil, yang sangat aneh. Ini, untuk perlindungan diri. Banyak orang tidak bisa berkata-kata, beberapa konyol, tentu saja, lebih gemetar, ketakutan, siapa yang tidak takut. Pada saat ini, klan burung berkepala 9 hampir pingsan ketika mereka datang ke leluhur mereka Ciksu. Monster macam apa yang mereka temui? Ketika dia memikirkan apa yang telah dia katakan sebelumnya, matanya menjadi hitam dan hatinya takut. Dia hampir jatuh ke tanah. Apalagi sekarang, yang ke-9 tidak lagi menutupi rahasia surga. Ciksu, leluhur dari keluarga burung berkepala 9, akhirnya melihat petunjuk bahwa beberapa keturunannya telah kehilangan kaki mereka. Selain itu, apa lagi yang dia lihat? Leluhur naga perak telah menjadi berkaki 1. Itu berdampak besar padanya. Rambut merah virtual yang dingin berdiri dan hampir langsung lari. Ini, asteris-asteris iblis gila. Coba pikirkan, pada tanggal 9, bahkan orang-orang cantik seperti Yulan asteris-asteris, akankah kamu membiarkannya pergi? Yulan menutup bibirnya yang merah cerah, yang merupakan kemunduran terbesar dalam hidupnya. Sebelum pertempuran dimulai, kakinya yang besar dan panjang terputus. Hatinya terkejut, dan udara dingin muncul di bagian terdalam jiwanya, yang merupakan musuh yang tak terkalahkan. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan dengan hati-hati memperkirakan bahwa bahkan jika leluhur keduanya lahir secara langsung, dia mungkin tidak dapat membunuh mayat yang tampak hijau di depannya. Rambut si nomor 9 seperti rumput liar yang layu dan menguning, berantakan, tetapi sekarang dia sangat pendiam saat makan. Satu tangan menyeka mulutnya dengan dekrit emas dari waktu ke waktu untuk menghilangkan darah. Tindakan menyeka ini benar-benar ajaib, karena terlihat sangat elegan, tetapi dia sedang makan asteris, yang membuat orang gemetar. Pertempuran ini mengguncang seluruh medan perang dan semua orang tertahan. Makhluk macam apa nomor 9 itu? Sangat menakutkan. Cao De benar-benar mengundang orang-orang dari sekolahnya. Selain itu, berita dengan cepat menyebar bahwa mereka datang dari gunung pertama di dunia. Ini adalah pesan yang mengguncang bumi. Selama beberapa waktu, banyak sekali evolusionis yang bingung dan takut. Apakah ada ortodoksi di gunung pertama di dunia? Hao Yuan tidak bisa duduk diam, karena dia harus melaporkan peristiwa besar di sini. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk memberitahu penguasa Yongzhou, leluhur yang memahami jalur evolusi tertinggi. Bagaimanapun, orang-orang gila Wu gila dan terkurung di sini. Peristiwa besar pasti akan terjadi di sini. Pada tanggal 9, mereka mendeklarasikan perang terhadap orang gila Wu. Leluhur kedua pasti akan datang,
dan kemungkinan orang gila Wu juga akan lahir. Dia tidak hanya khawatir, tetapi semua orang menebak bahwa setelah waktu yang lama, penguasa bela diri di utara akan membasuh dunia dengan darah lagi. 3 kata, orang gila Wu, seberat gunung ajaib. Mereka dapat menghancurkan langit berbintang. Pada tanggal 9, dia tinggal sementara. Kecuali tendanya yang besar, tempat lain tidak bisa tenang. Beberapa orang mengirimkan pesan dengan bantuan medan. Di tanah suci kuno di utara, gas darah mengalir deras ke langit untuk sementara waktu, menutupi negara besar dan memerahkan langit berbintang. Seorang teroris yang kuat sedang pulih. Dalam cahaya yang menyilaukan, garis samar terungkap. Sepasang mata terbuka dan tertutup, dan pemandangannya mengerikan. Di matanya, langit dan matahari jatuh, bulan hancur, bintang dan meteorit, dan ada pemandangan fragmentasi alam semesta kuno. Meskipun tidak ada yang berani mengganggu leluhur kedua, orang-orang berlama-lama di luar tempat tertutupnya, yang masih mengejutkannya dan membuatnya merasa. Darahnya membanjiri langit dan bumi, mengguncang agama-agama utara. Makhluk semacam ini memiliki sedikit perubahan, yang merupakan peristiwa besar. Banyak orang merasa bahwa hujan gunung akan datang, angin penuh dengan bangunan, dan ada atmosfer yang sangat represif dan mengerikan, yang membuat orang hampir mati lemas. Di utara, pasti ada orang kuat yang tak tertandingi yang pergi ke selatan. Bahkan orang gila Wu, makhluk tak terkalahkan yang mengguncang masa lalu dan masa kini, mungkin muncul kembali di dunia. Beberapa orang takut, beberapa takut, dan yang lainnya bersemangat. Mereka menantikan pecahnya momen itu dan menunggunya. Namun, di medan perang tripartit saat ini, yang ke-9 cukup tenang, mengutak-atik bunga dan tanaman dan menikmati makanan lezat. Kali ini, itu bukan makanan darah, tetapi makanan yang dimasak. Ciksu, leluhur klan burung berkepala 9, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Burung berkepala 9 di Tiantuan adalah harta karun. Pujian yang tinggi dari nomor 9 membuat para leluhur burung berkepala 9 benar-benar ingin menangis setelah mendengarnya. Pada tanggal 9, tidak ada ketegangan tentang perang dunia yang akan datang, dan itu cukup damai. Chu Feng sedang mencari Qirong Tianzun. Ia berharap dapat segera mengaturnya ke alam rahasia dan menggali bahan-bahan alam yang harus ia dapatkan terlebih dahulu. Ia takut akan perubahan. Tempat ini tidak akan pernah tenang. Tempat ini pasti akan dilanda gelombang yang mengejutkan. Qirong Tianzun sedang dalam dilema. Ia butuh waktu sekarang. Ia perlu bernegosiasi dengan orang-orang di Zanzu dan Hezu untuk memenangkan wilayah rahasia. Cakupannya belum dibagi. Chu Feng tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang. Dari kejauhan, dia melihat Peri Qinyin. Hatinya sedikit berfluktuasi. Dia memutuskan untuk maju dan ingin berbicara lebih dalam dengannya. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari anaknya. Meskipun dia sudah tahu bahwa pihak lain telah meletakkan segalanya di dunia bawah, memulihkan ingatan putri pertama prasejarah, dan telah memberitahu teman-teman lama itu untuk mengirim pesan atas namanya. Semua kejadian masa lalunya tersebar bersama angin, yang benar-benar terputus dan menjadi 2 garis sejajar, dan tidak akan pernah ada persimpangan lagi. Namun, dia merasa masih perlu membicarakannya. Ketika Chu Feng memikirkan masa lalu, dia secara tidak sengaja menemukan sekelompok korban dan sekelompok orang cacat bersama-sama. Aku mendengar teriakan dari kejauhan. Ada banyak orang di sini, dijaga oleh yang kuat dari semua kelompok etnis, untuk memastikan keamanan yang cukup di lokasi dan tidak akan diganggu. Namun, ketika Chu Feng datang, itu tidak dihentikan karena orang-orang benar-benar takut pada nomor 9 dan Cao Daseng dari gunung pertama di dunia. Chu Feng tercengang. Apa yang dia lihat? Sekelompok orang tanpa kaki sedang memotong diri mereka sendiri. Sungguh kejam. Chu Feng, Raja Dewa, menusukkan pisau ke dirinya sendiri dan memotong pangkal kakinya. Itu berdarah. Adegan itu sedikit menakutkan. Tidak jauh dari sana, Kunlong dan Shenlong berkepala 3 Yuntuo telah menyelesaikan gerakan ini. Akibatnya, mereka semua menjadi pucat, tertekan, dan kesakitan. Kemudian, leluhur Yinlong dan Jiu Touniao, Ciksu, juga kejam. Mereka tidak percaya pada kejahatan dan ingin mencoba. Akar paha dipotong dan tanah menjadi merah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin berlatih seni bela diri? Ini, mengayunkan pisau dari istana. Chu Feng terkejut. Zigong, pamanmu. Banyak orang benar-benar ingin mengutuk. Sekarang wajah mereka pucat dan tidak ada warna darah.
Mereka hanya ingin memotong luka dan menghilangkan bekas jalan yang ditinggalkan oleh nomor 9, untuk meregenerasi anggota tubuh yang patah dan tumbuh lagi. Akibatnya, mereka menemukan bahwa jika mereka gagal, itu sama sekali tidak berguna. Napas yang ditinggalkan oleh ke-9 ada di mana-mana dan tidak dapat dimurnikan sama sekali. Bahkan Ciksu Tianzun dan leluhur Jiu Touniao tidak dapat percaya pada kejahatan. Bahkan mereka gagal, kamu sangat kejam pada dirimu sendiri. Kamu tidak akan benar-benar mendapatkan koleksi rahasia tertinggi. Untuk berlatih Tiangong, kamu memberikan dirimu pisau dengan punggung tanganmu. Kamu benar-benar memiliki ketekunan, keberanian, dan ketekunan. Seru Chu Feng. Sekelompok orang ingin membunuh. Pada saat yang sama, di utara, darah mengalir deras, menutupi langit dan bumi. Bintang-bintang dan bulan berguncang. Keadaan semakin mengerikan. Seorang teroris yang kuat akan lahir dan pergi ke selatan.